Bab 861. Meskipun teknologi jiwa telah maju di benua itu, kedudukan sosial para guru jiwa tidak semegah 10.000 tahun yang lalu. Namun, di Douluo benua, menjadi guru jiwa masih merupakan profesi yang paling mulia. Itu tidak berubah sejak dulu. Jiwa bela diri setiap orang akan terbangun ketika mereka berusia 6 tahun. Semua orang berdoa dan berharap mereka bisa menjadi guru jiwa. Mayoritas dari mereka akan pulang ke rumah dengan harapan mereka hancur, tetapi di dalam hati mereka, status tuan jiwa tetap sama dari awal sampai akhir. Ketika mereka melihat Sol Douluo 8 cincin dan merasakan kekuatannya yang kuat dan sikap yang mengesankan, selain terkejut dan ketakutan, mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang lebih besar lagi. Tuan jiwa berpangkat tinggi bukanlah pemandangan biasa. Ini adalah Douluo jiwa berdering 8, seseorang yang akan dianggap di antara para penguasa jiwa top di seluruh benua. Selain itu, dia juga dari Tang Sekte, tetapi apakah dia pejuang Tang Sekte juga? Tidak semua orang tahu tentang aula pertempuran Tang Sekte Tang, tetapi mereka yang tahu mengerti bahwa aula perang Dewa Federasi dan aula pertempuran Tang Sekte adalah organisasi terkenal para penguasa jiwa di benua itu. Kekuatan gabungan mereka sangat kuat. Sekte Tang telah ada selama 20.000 tahun. Itu memiliki kedudukan sosial yang memiliki reputasi baik. Nenek moyang pendiri Tang Sek, Tang San adalah kepribadian yang luar biasa dari generasinya. Orang lain yang sama-sama luar biasa adalah pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo, Huo Yuhao yang juga dari Tang Sek. Dibandingkan dengan Tuan Jiwa Belaka, Tang Sekte lebih merupakan teka-teki dan memiliki bangsawan elitis kepada mereka. Itulah sebabnya ketika Tang Wulin mengungkapkan identitasnya, kebencian warga kerusuhan agak tenang. Kamu, apa hakmu untuk menangkapku? Kami di sini hanya untuk penjelasan dari Asosiasi Pandai Besi. Bahkan jika kamu dari Tang Sekte, kamu tidak bisa seenaknya menuduh orang baik. Meskipun dipegang oleh Tang Wulin, pria itu masih berusaha berbicara jalan keluar. Dia jelas dikirim oleh Asosiasi Pandai Besi. Semua orang tidak percaya apapun yang dia katakan. Lebih jauh lagi, salah satu pelaku yang dijerat oleh tanaman merambat Kaisar Blue Silver juga berteriak. Tang Wulin tertawa dingin. Aku akan memberitahumu segera mengapa aku meraihmu dan teman-temanmu. Pertama, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada semua orang. Apakah ada yang mengenali orang ini yang aku miliki dalam genggamanku sekarang? Meskipun lusinan pria ini meminta perhatian, cahaya yang menyilaukan dari cincin jiwa Tang Wulin memiliki efek menenangkan pada kerumunan sehingga emosi mereka tidak gusar seperti sebelumnya. Seorang warga yang berdiri di dekat Tang Wulin berkata, "Saya tidak." Dia tidak terlihat akrab. Tang Wulin merendahkan suaranya dan berkata, selusin pria ini adalah orang-orang yang membuat kebisingan paling baru. Surga Dou City telah dilanda bencana besar. Bahkan, ini seharusnya ketika semua orang harus bekerja sama untuk mengatasi tragedi ini. Sebaliknya, mereka menghasut semua orang untuk datang dan membuat masalah di sini. Para penjahat yang melancarkan serangan mendadak datang ke Asosiasi Pandai Besi, tapi mari kita pikirkan ini dengan tenang. Apakah kedatangan mereka di Asosiasi Pandai Besi berarti bahwa mereka dari Asosiasi Pandai Besi? Tidakkah menurut Anda para pelakunya mengetahui tentang sistem pengawasan di kota Heavendou? Jika kita simpulkan lebih lanjut, jika para penjahat ini mengunjungi sebuah restoran atau tinggal di sebuah hotel, apakah ini berarti bahwa restoran atau hotel itu sekarang menjadi kaki tangan mereka? Beberapa di antara Anda yang mungkin menjalankan bisnis. Jika mereka pernah ke tempat Anda, apakah ini juga berarti bahwa Anda adalah kaki tangan mereka? Petik 2. Orang-orang yang saya tangkap ini menggerakkan emosi semua orang dengan sengaja. Ini di saat-saat genting seperti sekarang, ketika kekuatan kolektif kita diperlukan untuk mengatasi bencana dan membangun kembali rumah, kita perlu bertanya pada diri kita motif untuk menciptakan pemandangan seperti itu. Saat ia mengatakan ini, Tang Wulin mencabut komunikator mikro dari telinga orang itu. Lihat, semuanya. Apa ini? Ini adalah komunikator mikro. Ini tidak murah. Harganya 30.000 koin federasi per set. Dan yang dimiliki orang ini adalah model kelas atas. Fitur anti kemacetannya luar biasa yang akan menelan biaya 50 hingga 60.000 koin federasi lagi. Bolehkah saya bertanya, sebagai warga negara biasa, akankah Anda membutuhkan hal seperti itu? Anda dapat memeriksa diri Anda sendiri dan menemukannya di telinga orang-orang ini yang telah saya tangkap. Lihat apakah ada komunikator seperti itu. Petik 2.
Warga sekarang telah berubah menjadi keriuhan suara. Semakin ingin tahu di antara mereka dengan cepat menemukan komunikator di telinga orang yang ditangkap dan mengangkat perangkat untuk dilihat semua orang. Ada, memang ada. Mereka terlihat seperti model yang sama. Tang Wulin tersenyum tipis. Mati itu dilemparkan. Mereka menghasut semua orang untuk datang membuat keributan di sini. Niat mereka harus dikutuk. Menurut pendapat saya, merekalah yang sangat dicurigai sebagai kaki tangan para penjahat. Saya akan menyerahkannya kepada polisi nanti. Aku akan sampai pada kebenaran setelah diinterogasi secara menyeluruh. Aku tahu semua orang kesal setelah Heaven Dow City dilanda bencana yang begitu serius. Inilah mengapa kita tidak boleh melakukan tindakan yang membuat orang yang kita sayangi sedih dan malah mendukung musuh. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Tang Wulin menarik cincin jiwanya. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada polisi. Dengan bantuan orang banyak, mereka mengumpulkan selusin pria berwajah pucat ini. Tidak, saya bukan penjahat, saya bukan penjahat. Seseorang memberi saya uang untuk membuat kekacauan dan memimpin semua orang di sini untuk membuat keributan. Seorang pengacau dengan disposisi yang lebih lemah akhirnya mogok. Semua orang tahu apa akibatnya jika mereka dinyatakan bersalah sebagai penjahat serangan teror. Ketika salah satu dari mereka mogok, perlawanan yang lain mulai goyah juga. Kerumunan di sekitar mereka jatuh dalam kegemparan. Dengan hasil yang menguntungkan, Tang Wulin telah mencapai tujuannya. Sementara polisi menangani masalah ini, Tang Wulin mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar dari kerumunan diam-diam. Dia mengambil jalan memutar dan langsung menuju pintu belakang asosiasi pandai besi. Pada saat yang sama, ia memutar nomor Zhenhua. Telepon berdering, dan tawa hangat Zhenhua mencapai telinga Tang Wulin. Aku tahu itu kamu. Sejak kapan kamu mempelajari keterampilan menyamar? Ketika aku melihat kamu melepaskan 8 cincin jiwa, aku terkejut. Hah, kamu tahu itu aku, kata Tang Wulin dengan kaget. Zhenhua tersenyum dan berkata, dasar. Baiklah, masuk dan bicara. Aku sudah mengirim seseorang untuk menjemputmu. Dia masih berbicara ketika pintu belakang terbuka. Orang yang tampak familiar ada di pintu, tetapi Tang Wulin tidak bisa mengingat nama orang itu. Tang Wulin buru-buru masuk. Dia sedikit terkejut. Dari nada suaranya di komunikator, suasana hati Paman Master tampaknya baik. Mungkinkah dia tidak tergerak terlepas dari keadaan di luar? Jika demikian, ia perlu memperbaiki sikapnya. Mereka naik lift dan pergi ke lantai tempat Zhenhua berada. Ketika dia memasuki kantor Zhenhua, Tang Wulin terkejut. Pengrajin surgawi Zhenhua tidak sendirian di kantornya. Ada sebanyak 6 orang lainnya. Ada orang lain yang akrab dengan Tang Wulin. Itu adalah guru lainnya, Master Sekte Tubuh, Mu Ye. Ketika dia melihat Tang Wulin, Mu Ye tidak bisa membantu mengejeknya. Kamu bocah nakal, kamu telah menghancurkan rencana kami saat kamu kembali. Jika kamu belum melepaskan Grace Blues Fervor kamu, aku bahkan tidak akan menyadari bahwa itu adalah kamu. Guru, Paman Master, Tang Wulin sedikit bingung. Selain kedua orang ini, yang lain, 2 pria dan 2 wanita, duduk di kantor. Mereka tampak setengah baya. Salah satu pria setengah baya berkata dengan tak berdaya, kami memiliki operasi sengatan yang cukup baik, sekarang semuanya sia-sia. Tang Wulin tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. Dia berkata dengan kaget, apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang yang membuat keributan di sana diatur oleh Anda? Zhenhua tertawa histeris. Tidak juga, kami tidak bosan. Kami hanya mengalahkan mereka di pertandingan mereka sendiri. Sekte Roh Kudus menemukan beberapa orang awam untuk membuat keributan. Tujuan mereka jelas-jelas membuat saya keluar untuk melancarkan serangan mendadak pada aku. Yang meluncurkan serangan mendadak kepadaku kemungkinan besar adalah beberapa anggota tingkat tinggi dari Roh Kudus. Kami hanya bekerja sama dengan akting mereka. Ketika kerumunan mencapai pintu masuk utama kami atau bahkan menerobos pintu yang terkunci, itu waktu saya akan keluar. Tapi semua ini sekarang telah digagalkan oleh Anda bocah nakal. Ketika mereka melihat penampilan jiwa Douluo, bahkan jika mereka ingin melawan saya, mereka pasti telah mengubah rencana mereka. Petik 2. Bab 860 Asmara Douluo. Setelah mendengar kata-kata Zhenhua, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit. Jahe tua ternyata lebih panas dari yang baru. Dia berpikir bahwa dia telah menyelesaikan segala sesuatunya dengan sempurna, tetapi dia tidak berharap ini menjadi perangkap yang ditetapkan oleh pamannya dan yang lainnya untuk pemujaan Roh Kudus.
Zhen Hua menghapus senyum di wajahnya. Kejadiannya sangat serius sekarang. Aku tidak pernah menyangka roh pemujaan Roh Kudus seberani ini. Ulin, kamu juga sudah pergi begitu lama. Bagaimana pelatihan militer yang dikirim akademi kepadamu untuk diikutinya? Tang Wulin merasa bahwa tidak pantas baginya untuk mengungkapkan terlalu banyak di depan orang banyak ini. Dia hanya berkata, saya belajar banyak dari itu. Bukankah saya datang untuk melihat Anda segera setelah saya kembali? Zhen Hua mengangguk. Di sini, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Saat dia mengatakan ini, dia menunjuk kedua wanita setengah baya dan berkata, keduanya berasal dari Battle God Hall. Mereka berdua dewa perang. Tang Wulin tidak sepenuhnya mengerti tentang Battle Soul Hall. Ada total 18 dewa perang di aula, dan mereka itu andalan. 18 dewa perang semuanya adalah para ahli yang memegang pangkat judul Douluo. Mereka menerima pesanan langsung dari Parlemen Federasi. Dikatakan bahwa Battle God Hall memiliki kekuatan tempur yang bahkan melampaui 18 dewa pertempuran. Seperti apa kekuatan tempur superior itu, Tang Wulin tidak tahu. Kedua wanita parubaya itu tidak tampak terlalu luar biasa. Dengan perkenalan Zhen Hua, Tang Wulin mengetahui bahwa salah satu dari mereka adalah Tang Liyue, dan yang lainnya adalah Zusuan. Judul Tang Liyue adalah Ice Moon, sedangkan Zusuan adalah Morning Chat. Mereka berdua benar-benar titel Douluos. Zhen Hua menunjuk ke pria parubaya lainnya dan berkata, ini adalah Heaven Sein Douluo, Su Sengkun dari Spirit Pagoda. Sementara dia berbicara, Zhen Hua jelas lebih serius daripada ketika dia memperkenalkan dua dewi pertempuran dari Battle God Hall sebelum ini. Tang Wulin buru-buru berkata, salam, Yang Mulia. Su Sengkun memandang Tang Wulin dengan minat yang gelisah dan mengangguk ke arahnya. Zhen Hua tersenyum dan berkata, Brother Su adalah salah satu dari 4 roh besar pagoda roh saat ini. Jantung Tang Wulin berdetak kencang. Dia tahu lebih banyak tentang pagoda roh daripada Balai Dewa Perang. Organisasi Spirit Pagoda cukup kompak. Ketika Parlemen Federasi dibentuk saat itu, mereka meniru struktur eselon atas pagoda roh. Spirit Pagoda memiliki 36 penatua. Pada awalnya, jabatan para tetua dipegang oleh individu-individu yang berkuasa dari semua pihak, tetapi seiring perkembangan zaman dan semakin pentingnya pagoda roh di benua itu, secara bertahap ia berubah menjadi badan yang mandiri. Meski begitu, pagoda roh masih memiliki Dewan 36 penatua yang akan menangani semua keputusan penting. Ada beberapa perwira atasan di atas dewan. Ini termasuk guru pagoda roh, 2 wakil pagoda guru, dan 4 roh. Mereka membentuk 42 anggota secara total, dan mereka bersama-sama membentuk pejabat superior organisasi. Pagoda roh adalah organisasi yang relatif demokratis. Bahkan Master Pagoda tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Namun, Master Pagoda memiliki hak untuk memveto, yang merupakan kekuatan terbesar yang dipegangnya. Wakil Pagoda Master dan para roh memiliki 2 suara masing-masing, yang hanya 1 suara kurang dari 3 suara guru pagoda. Setiap penatua dewan memiliki 1 suara. Kapanpun ada keputusan penting yang harus dibuat, sudah saatnya pemilihan kolektif dilakukan. Untuk 2 wakil pagoda masters dan 4 roh, mereka harus membuat semacam kontribusi besar untuk pagoda roh untuk dipilih. Namun, yang lebih penting adalah bahwa mereka mewakili kekuatan tempur puncak Spirit Pagoda. Mereka adalah master yang setidaknya peringkat Hyper Douluo. Dengan kata lain, basis kultivasi dari surga Sein Douluo Luo Sengkun sebelum dia telah melampaui bahkan Master Sekte Tubuh, Muye. Adapun kekuatan tempurnya secara keseluruhan, Zhen Hua mengalihkan perhatiannya ke orang terakhir. Dari ekspresinya, Tang Wulin bisa melihat beberapa elemen penghormatan. Dengan status Zhen Hua sebagai pengrajin surgawi dari generasi di benua itu, sungguh mengejutkan bagi Tang Wulin untuk melihatnya menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Seberapa terhormat orang ini? Dia bukan satu-satunya, bahkan Muye di sampingnya, ketika tatapannya jatuh ke orang terakhir ini, menunjukkan ekspresi aneh. Apa yang dilihat Tang Wulin di wajahnya adalah teror. Tanpa ragu, baik Zhen Hua dan Muye, mereka bisa mengguncang keempat lautan dengan injakan kaki mereka. Tidak terbayangkan bagi seseorang untuk dapat memperoleh reaksi seperti itu dari mereka. Pria parubaya itu bertubuh ramping. Dia tampan, dengan mata indah dan lembut, dan bulu mata panjang seperti Tang Wulin. Meskipun dia tampak berusia 40-an, dia masih dipenuhi dengan karisma duniawi dari seorang pria parubaya. Duduk di sana,
Dia tidak melepaskan aura yang kuat dan mengesankan, juga tidak menarik perhatian sebanyak yang lain sebelum dia. Namun, ketika tatapan Tang Wulin jatuh padanya, dia tidak bisa tidak merasa terdorong. Zhen Hua berkata, "Wulin, aku harus memberitahumu, orang ini entah bagaimana memiliki hubungan denganmu." "Terkait denganku," kata Tang Wulin dengan heran. Pria parubaya berseri-seri padanya, mengungkapkan gigi putihnya. "Saya pikir saya akan memperkenalkan diri. Saya Zhang Xin. Kami berdua dari Tang Sekte." Zhang Xin, nama ini tidak diragukan lagi asing bagi Tang Wulin. Jika mereka memiliki sesuatu yang sama, akan ada lebih banyak goresan pada karakter nama mereka. Zhen Hua berkata, "Senior Zhang adalah wakil ketua Aula Tang Sek Douluo Hall, judulnya Amorous." Ketika Zhang Xin mendengar judulnya sendiri, ia segera batuk 2 kali. Dia tampak malu. Zhen Hua cepat-cepat berhenti, lalu dia berkata dengan canggung, "Maafkan saya. Saya lupa bahwa Anda tidak suka judul Anda disebutkan." Saat ini, Tang Wulin tidak menyadari perasaan Zhang Xin terhadap judulnya sendiri. Dia benar-benar terkejut dengan kata-kata, "Aula Douluo." Dia sangat akrab dengan struktur batin Tang Sekte. Ada 3 ruang dalam dan 3 ruang luar. Dia adalah anggota dari salah satu dari 3 ruang batin, Battle Soul Hall. Secara berurutan, 3 aula dalam adalah aula ibadah, aula pertempuran jiwa, dan aula penegakan. Namun, ada kekuatan lain yang lebih tinggi di atas ketiganya dalam Sekte Tang, dan itu adalah aula Douluo. Dikatakan bahwa hanya para penyembah aula ibadah yang dapat dipromosikan menjadi aula Douluo. Master Douluo Hall adalah Master Tang Sek saat ini. Hebatnya, orang di depannya adalah wakil ketua aula Douluo Hall. Itu berarti bahwa tidak ada seorang pun di atasnya selain Master Sekte. Setelah ia pergi ke Kekaisaran Bintang Luo, Tang Wulin tahu betul bahwa Sekte Tang tidak hanya memiliki banyak pengaruh di benua Douluo, statusnya bahkan lebih tinggi di benua Bintang Luo. Zhen Hua menyebut Su Sengkun sebagai saudara Su, tetapi dia menyebut Zhao Douluo Zhang Xin asmara ini. Perbedaan antara keduanya sangat bagus. Tanpa ragu, Douluo asmara ini tidak semudah dia muncul. Itu semua salah Master Hall karena memberiku gelar seperti itu saat itu. Aku akan malu seumur hidup. Wulin, kamu tidak perlu memanggilku, Yang Mulia, atau semacamnya, dan juga tidak perlu untuk memanggil saya dengan judul saya. Panggil saja saya Zhang Tua. Petik 2. Master Wakil Aula Douluo Hall ini memiliki nada yang mudah dan ramah kepadanya. Dia selalu tersenyum, tetapi Tang Wulin tidak berani melakukan apa yang dia sarankan. Dia buru-buru berkata dengan hormat, Tang Wulin membayar wakil aula menguasai rasa hormatnya. Teman-teman Zhang Xin menyeringai. "Ini adalah pertama kalinya kami bertemu satu sama lain. Biarkan aku memberimu hadiah." Ketika dia mengatakan ini, dia mengangkat tangan dan benda kecil terbang ke Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru menangkapnya dan menemukannya berupa piring bundar kecil. Piring itu dibuat dengan indah, dan jelas ada sirkuit jiwa yang terkandung di dalamnya. Itu tampak sangat indah di luar. Satu sisi berwarna biru sementara yang lain berwarna merah. Kata Tang diukir di kedua sisi. Segel es api Tang Sekte. 5 judul Douluos lainnya, termasuk Su Sengkun berseru kaget. Bahkan 2 wanita, Ice Moon Douluo Tang Liyue dan Morning Chat Douluo Zhu Xuan menunjukkan kekaguman di wajah mereka. Mereka tampaknya tidak dapat menahan diri. Segel Ichevire Tang Sekte. Meskipun Tang Wulin adalah murid Tang Sekte, dia tidak tahu apa ini. Namun, dia pintar. Dia segera membungkuk dalam-dalam dan, dengan hormat, berkata, "Banyak terima kasih kepada wakil ketua balai untuk hadiah itu." Dia tidak memiliki keberanian untuk menyebut Zhang Xin sebagai Zhang Tua. Zhang Xin tersenyum. "Bukan apa-apa, ini diberikan kepadamu oleh ketua aula melalui aku. Aku hanya melakukan kebaikan tanpa menyusahkan diriku sendiri. Apapun yang kamu terima adalah apa yang pantas kamu dapatkan." Hall, Master Hall tahu tentang aku. Identitas Master Tang Sek Douluo Hall saat ini tidak diketahui oleh sebagian besar judul Douluo, biarkan saja Tang Wulin. Hanya beberapa elit di benua itu yang tahu identitas Tuan Aula misterius ini. Zhang Xin berkata, "Ketika kamu bebas, datang dan kunjungi Aula Douluo, dan bawalah segel Tang Sekte Ichevire bersamamu. Akan ada seseorang di sana untuk mengajarimu bagaimana cara menggunakannya. Pertahankan dengan baik. Jika kamu kalah itu, maka kamu juga akan kehilangan kesempatan ini." Petik 2. Dimengerti,
Tang Wulin menanggapi dengan hormat. Dia kemudian pergi dan berdiri di belakang Mu Ye dan Zhen Hua. Tidak ada keraguan bahwa semua orang yang hadir di sini adalah seniornya. Ini bukan tempat baginya untuk duduk. Zhen Hua berkata sambil tersenyum, aku berpikir bahwa dengan senior Zhang mengambil alih perintah pribadi kali ini, kita mungkin hanya bisa menangkap ikan besar, tapi aku tidak berharap rencana kita digagalkan secara tidak sengaja oleh Wulin. Semua orang, mengapa bukankah kita makan siang dulu? Mu Ye, aku khawatir aku akan merepotkanmu lagi. Petik 2. Baiklah, jawab Mu Ye ketus, lalu melirik Tang Wulin. Anak muda, datang dan bantu aku. Bab 863, Misteri. Bibir Zhang Xin tersenyum tipis ketika dia menyaksikan Mu Ye membawa Tang Wulin ke dapur. Seseorang dari sekte tubuh akhirnya menjadi bijak. Dia sangat beruntung juga. Zhen Hua tertawa ketika berkata, saya juga sangat terkejut. Saya tidak berharap Tang Sekte menghargai Tang Wulin sebanyak itu. Terus terang, saya juga sangat memikirkan anak ini. Saya mendengar dari Mu Chen bahwa dia sudah dekat dengan pangkat Saint Craftsman. Saya pikir dia akan berkonsultasi dengan saya tentang informasi itu segera. Petik 2. Saint Craftsman. Berapa usianya? Su Sengkun berbicara dengan heran. Zhen Hua dengan sombong menjawab, alam telah sangat memberkati bocah itu. Tidak ada pandai besi dengan potensi untuk perbaikan surgawi di benua, kecuali dia. Petik 2. Apa pentingnya perbaikan surgawi? Semua orang bisa melihat bahwa Zhen Hua mengatakan ini karena dia terlalu malu untuk menyombongkan diri. Tang Liyue dan Zhu Sui cocok dengan tatapan satu sama lain. Cahaya bersinar di kedalaman mata kedua wanita itu. Zhang Xin sepertinya selalu berseri-seri. Tang Sekte menghargainya lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Karena itu, semua orang jangan berspekulasi tentang dia. Kata-katanya tentu saja tidak dimaksudkan untuk Zhen Hua. Asosiasi pandai besi dan pemimpin jiwa tidak memiliki konflik tetapi sebaliknya saling melengkapi. Namun, hubungan Spirit Pagoda dan Battle Soul Hall sangat berbeda. Tang Liyue berbicara dengan senyum di wajahnya, Senior Zhang, kamu tidak bisa melindungi anakmu terlalu banyak. Kita dari Balai Perang Gat tidak pernah mendiskriminasikannya. Dia murid Tang Sek, tapi dia bisa bergabung dengan Perang Gat Hall juga untuk melayani federasi. Petik 2. Zhang Xin tetap tersenyum tetapi dia menolak berkomentar. Su Sengkun hendak mengatakan sesuatu, tapi dia berpikir lebih baik setelah dia melihat sekilas ceria Amorous Duoluo. Dia tidak berani melangkahi batas-batasnya di hadapan pria ini, meskipun dia sendiri adalah salah satu dari 6 anggota peringkat tertinggi dari Pagoda Roh. Amorous Duoluo mungkin adalah Master Wakil Aula Duoluo Hall, tetapi sangat jelas bahwa pria ini tidak jauh berbeda dari Master Aula Duoluo. Dia juga seorang pria yang berdiri di puncak dunia. Master Spirit Pagoda pernah berkata bahwa lawan yang paling tidak ingin dia hadapi di benua itu bukanlah Atlas Duoluo dari Akademi Shrek, tetapi 2 Master Aula besar dari Sekte Tang. Itu menunjukkan bahwa perkiraannya terhadap 2 Master Aula ini sangat tinggi. Di dapur, ekspresi Mu Ye tampak sedikit santai begitu dia menutup pintu. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepuk pundak Tang Wulin. Tang Wulin menyadari apa yang akan dilakukan Mu Ye, jadi, tentu saja, dia tidak akan menghindar. Dia membiarkan telapak tangan Mu Ye memukul bahunya. Dia merasa bahunya menjadi lebih berat ketika kekuatan luar biasa meledak seketika. Tang Wulin belum pernah bertemu Mu Ye untuk waktu yang lebih lama dari Zhen Hua. Dia belum pernah melihat gurunya sejak dia kembali dari benua Bintang Luo. Mu Ye sedikit terpana sejenak. Dia sudah mempertimbangkan fakta bahwa kekuatan Tang Wulin akan tumbuh, itulah sebabnya dia memberikan begitu banyak tekanan pada bahunya. Meski begitu, dia sama sekali tidak berharap bahwa Tang Wulin tidak akan bereaksi terhadap tamparannya. Tang Wulin terkikik. Mu Ye mengangkat alisnya saat bibirnya tersenyum palsu. Telapak tangan menekan bahu Tang Wulin tiba-tiba mengerahkan lebih banyak kekuatan. Tang Wulin mencuci kentang. Guru, haruskah saya mengupas kulitnya? Sudut mulut Mu Ye berkedut saat hatinya dipenuhi dengan syok. Bahkan seorang guru jiwa tipe kekuatan sage jiwa pasti akan gagal menahan kekuatan yang baru saja dia terapkan, namun muridnya tidak dirapikan. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak melanjutkan karena dia sudah bisa melihat lantai di bawah kaki Tang Wulin retak. Mungkin Tang Wulin akan mampu menanggung jumlah yang lebih besar lagi, tetapi papan lantai tidak akan tahan lagi. Bocah kecil, apa yang sudah kamu makan? Bagaimana kekuatanmu meningkat begitu banyak? Tang Wulin mengangkat bahu. Guru,
Itu rahasia. Namun, kekuatanku sudah meningkat 100.000 kilogram sejak terakhir kali. Lagi pula, aku bisa merasakan bahwa itu masih tumbuh. Sebagai tuan sekte tubuh, Mu Ye selalu dipenuhi dengan kebanggaan tentang kekuatan tubuhnya. Meskipun dia belum menembus level Hyper Douluo, dia selalu dibawa asumsi bahwa kekuatan fisiknya berada pada level yang sama dengan limit Douluo. Namun, dia mendapati dirinya heran ketika dia menyaksikan muridnya dengan kurang dari basis budidaya 5 cincin. Dengan kecepatan perkembangan Tang Wulin, ia takut kekuatan muridnya bisa melebihi kekuatannya. Anakku, kamu mengesankan. Aku akan mengajarimu metode pemurnian tubuh sekte tubuh nanti. Dengan kekuatan sebesar milikmu, kamu harus belajar bagaimana mentransfernya. Transfer. Tang Wulin menatap Mu Ye dengan heran. Mu Ye berbicara dengan datar, kamu memiliki kekuatan 100.000 kilogram, jadi berapa banyak yang bisa kamu gunakan tanpa mendekati lawanmu? Tang Wulin menjawab, saya harus menggabungkannya dengan senjata lempar, atau dengan jiwa bela diri atau keterampilan jiwa saya agar dapat menggunakannya dengan lebih efektif. Mu Ye menggelengkan kepalanya. Kekuatan adalah bagian dari energi juga. Keterampilan jiwa garis keturunan Anda atau keterampilan jiwa bela diri Anda tidak bertentangan itu. Ini seperti Anda memiliki harta terpendam tetapi tidak tahu cara menggali sekarang. Di sisi lain, tubuh sekte kami metode penyelingan tubuh adalah apa yang Anda butuhkan untuk menggali harta karun Anda. Namun, Anda juga harus tidak terlalu terobsesi dengan kekuatan Anda karena penanaman kekuatan jiwa masih fondasi. Hanya dengan kekuatan jiwa yang besar Anda akan dapat mengolah hasil 2 kali dengan setengah dari usahanya. Gurumu terlalu asyik dengan kekuatannya di tahun-tahun itu, di samping terlalu banyak memusatkan perhatian untuk mempelajari Meisha sesudahnya. Karena itu, aku bahkan tidak bisa menembus peringkat Hyper Douluo hingga sekarang. Petik 2. Ya. Tang Wulin mengangguk dengan tulus. Kata-kata Mu Ye datang dari lubuk hatinya. Tang Wulin mengerti betapa situasinya mempengaruhi dia hanya dengan melihat ekspresinya. Pada kenyataannya, Mu Ye adalah keajaiban sekte tubuh tentang generasinya di masa mudanya. Ia dianggap sebagai orang yang paling mungkin mencapai pangkat pendahulunya. Namun, itu menyusahkan bagi gurunya untuk mendidiknya, karena ia segera melebihi kekuatan gurunya. Selain itu, dia punya banyak hobi sehingga dia melewatkan periode terbaik untuk mengembangkan kekuatan jiwanya. Kalau tidak, dia mungkin telah menjadi batas Douluo mengingat kemampuan alaminya. Mu Ye sedang mempersiapkan bahan ketika dia berkata, apakah Anda pernah bertemu dengan Doris yang asmara itu sebelumnya? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Mu Ye berbicara, sekte Tang benar-benar membuatku tak bisa berkata-kata. Aku tidak berharap mereka akan sangat menghargaimu. Bangun hubungan yang baik dengan beberapa orang ini jika kau punya kesempatan. Mereka memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam Tang Sek. Pada kenyataannya, kata-kata mereka lebih berpengaruh daripada Master Douluo Hall pada banyak kesempatan. Segel Tang Sekte Ichevire yang diberikan olehnya adalah barang yang sangat beruntung, jadi Anda harus memegangnya dengan erat. Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apa sebenarnya Ichevire Seal? Mengapa semua orang begitu terkejut dengan itu? Mu Ye berbicara dengan suara yang dalam, sekte Tang memiliki sejarah yang jauh lebih lama daripada sekte tubuh kita. Sejauh nenek moyang pertama sekte itu, Tang San, mendominasi benua, sekte Tang menemukan tanah yang banyak. Lebih tepatnya, ditemukan oleh 1000 tangan Douluo Tang San. Tanah ini tersembunyi dengan baik, dan konon dijaga ketat oleh rintangan dan racun. Namun, di dalamnya ada banyak harta karun surga dan bumi terbaik yang dihadirkan. Saya tidak terlalu terbiasa dengan situasi sebenarnya, tetapi Anda hanya perlu tahu bahwa 2 talenta hebat ini, Tang San dan Huo Yuhao mendapat manfaat dari tanah yang berharga ini. Tang Wulin bahkan lebih ingin tahu tentang segel Ichevire ketika dia mendengar ini. Namun, itu sangat jelas bahwa Mu Ye juga tidak mengerti keadaan sebenarnya. Mu Ye berbicara, gunakan sel Ichevire Sekte Tang sesegera mungkin setelah Anda kembali. Saya percaya bahwa bimbingan Amorous Douluo tidak akan pernah menyesatkan Anda. Oh, benar, jangan terlalu dekat dengannya. Tang Wulin sedikit bingung karena Mu Ye hanya menasihatinya untuk berteman dengan Amorous Douluo, namun mengapa dia memintanya untuk tidak mendekati pria itu 1 menit kemudian. Tatapan Mu Ye tampak sedikit aneh. Gelombang energi lembut terpancar dari tubuhnya saat dia mengelilingi Tang Wulin dan dirinya sendiri dan mengisolasi segala sesuatu di luar.
Apakah Anda tahu apa judul Master Hall saat Aula Douluo Hall Tang Sekte ini? Mo Ye bertanya. Bab 864, Terobosan tak terduga. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu sejak Master Aula Douluo Hall Tang Sekte selalu menjadi orang yang penuh teka-teki. Meskipun Tang Wulin adalah seorang pejuang saat ini, ia masih dianggap jauh di bawah pejabat tingkat tinggi Tang Sekte. Mo Ye berbicara dengan lembut, gelarnya adalah Herles Douluo Cao Desi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar tentang Douluo Hall Master Tang Sek saat ini, juga nama Master Sekte Tang Sek. Matanya melebar karena terkejut. Apakah kamu sudah berhasil mengaitkan sesuatu? Mata Mo Ye berkedip-kedip dengan cahaya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan linglung. Douluo tak berperasaan. Asmara Douluo. Mo Ye berbicara, hidup bisa tak berperasaan tetapi Anda mungkin masih bertemu orang-orang yang penuh gairah. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan. Menurut legenda, Douluo asmara dan Douluo tak berperasaan, batuk-batuk. Ada tidak perlu bagiku untuk menjelaskan lagi, kan? Petik 2. Tang Wulin melebarkan matanya langsung. Jadi, maksudmu kedua pria itu gay? Ya. Mo Ye mengangkat alisnya. Jangan pernah menyebutkan ini kepada orang lain selain orang-orang di rumah ini. Ini adalah salah satu rahasia terbesar Tang Sek. Tang Wulin merasa gelisah. Master Aula Douluo Hall, Herles Douluo dan Master Fish Hall, Amorous Douluo adalah pasangan. Ini, Guru, apakah informasi Anda dapat dipercaya? Tang Wulin bertanya pada Mo Ye. Tidak bisa diandalkan, tentu saja. Mo Ye berbicara dengan cara yang rasional dan alami. Tang Wulin hampir memuntahkan seteguk darah karena marah. Mengapa kamu masih mengatakan bahwa jika itu tidak dapat diandalkan, bukankah kamu takut? Mo Ye tertawa dan berbicara, aku hanya menarik kakimu. Lagi pula, itu bukan rumor yang tidak berdasar karena itu adalah legenda. Tentu saja ada beberapa alasan di balik ini. Misalnya, Douluo yang Herles dan Dousuo yang asmara tidak pernah menikah menurutku. Mereka berdua berasal dari generasi talenta hebat, jadi tentu saja ada banyak wanita luar biasa yang menyukai mereka. Mungkinkah tidak ada yang mereka sukai? Juga, kedua pria ini memiliki hubungan yang sangat dekat selama ini. Mereka hidup mengembara dari satu tempat ke tempat lain, untuk menempatkan selama tahun-tahun awal dan melakukan tindakan keberanian untuk Tang Sekte. Judul mereka juga tidak jelas seperti itu. Petik 2. Tang Wulin menghela nafas lega dan berkata, kamu hanya membuat tuduhan yang tidak berdasar. Mo Ye terkikik. Douluo asmara menyebarkan cinta kemana-mana sementara Douluo tak berperasaan tidak pernah memiliki skandal. Legenda mengatakan bahwa asmara Douluo menikmati kesenangan duniawi untuk menyembunyikan hubungannya dengan Douluo tanpa hati. Aku tidak tahu banyak tentang detail spesifik, tetapi mereka, bagaimanapun juga tidak dianggap normal. Petik 2. Tang Wulin batuk kering. Lebih baik baginya untuk tidak bergabung dalam percakapan seniornya. Dia tahu bahwa Mo Ye tidak memiliki niat buruk meskipun Mo Ye cukup vokal selama percakapan. Bagaimanapun, Body Sek dan Tang Sek berada dalam persaingan selama tahun-tahun awal. Tubuh sekte menjadi kurang mendominasi sementara Tang Sekte tumbuh lebih besar dan lebih kuat dengan berlalunya waktu. Hubungan antara kedua sekte itu sudah tegang sejak sebelumnya. Keterampilan kuliner Mo Ye benar-benar bagus. Selain bahan-bahannya yang sangat lezat, ia meramu meja yang penuh dengan makanan lezat untuk makan siang. Zhen Hua mengundang para tamu untuk duduk. Douluo Amorous, Zhang Xin tidak diragukan lagi mengambil kursi tuan rumah karena ia memegang posisi tertinggi di antara kelompok orang. Tang Wulin secara alami duduk di kursi paling junior di meja. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia membiarkan kesempatan yang indah lewat ketika dia melihat makanan lezat yang memenuhi meja makan. Dia tidak bisa hanya memakan makanan lezat dengan begitu banyak senior di sekitar. Karena itu, dia hanya bisa berpesta pora. Zhen Hua menemukan sebotol anggur, yang kemasannya sudah tua, dari suatu tempat yang tidak diketahui. Dia menuangkan secangkir untuk semua orang termasuk Tang Wulin juga. Botol anggur darah naga saya memiliki sejarah yang sangat panjang, jadi saya selalu enggan untuk meminumnya. Itu diberikan oleh seorang teman baik saat itu. Hari ini adalah hari yang tepat untuk menikmatinya. Anggur itu berwarna kuning dengan aroma samar. Aroma itu istimewa karena aromanya mirip dengan cendana dan bahkan sedikit seperti kayu gaharu. Tang Wulin minum untuk dirinya sendiri.
Dia belum pernah mencicipi anggur, jadi dia ingin tahu. Bersorak untuk senior Zhang dan semua teman baikku. Zhen Hua mengangkat cangkirnya saat dia bersulang. Zhang Xin tersenyum saat dia mengangkat cangkir. Anggur darah naga, ini benar-benar hal yang baik. Aku belum pernah merasakannya selama bertahun-tahun. Baunya seperti darah naga Scarlet Dragon. Kuat dan wangi dengan esensi elemen api tebal. Ini bagus untuk mengeluarkan energi jahat yang mengerikan dan memperkuat esensi darah seseorang. Selain itu baik untuk memelihara kejantanan seseorang. Petik 2. Selain Tang Wulin, para lelaki lainnya, judul Dou Luos, tersenyum tulus ketika mendengar kata-kata maskulinitas bergizi. Zhen Hua mengacungkan jempol. Senior Zhang benar-benar ahli, ceria. Dia adalah orang pertama yang mengosongkan cangkirnya. Anggur darah naga. Tang Wulin memandang penasaran pada anggur di dalam cawan. Dia juga mengosongkan cangkirnya ketika dia melihat semua orang mengosongkan cangkir mereka. Anggur darah naga terasa manis dan menyenangkan, tetapi sangat kuat. Tang Wulin merasakan gelombang panas menyebar di dadanya secara instan, diikuti oleh perasaan cairan hangat yang mengalir ke perutnya. Semua pori-pori di tubuhnya tampak terbuka di saat berikutnya. 2 bercak merah terlihat di pipinya sementara penglihatannya menjadi kabur. Anggur yang kuat, rasanya sangat nyaman. Dia merasakan tubuhnya mulai rileks saat ini. Dia merasa seolah-olah tulang, meridian, garis keturunan, dan kulitnya diremajakan. Seluruh tubuhnya terasa hangat dan tidak jelas. Segera, kulitnya memerah dengan lapisan kemerahan. Dia melihat ke judul Dou Luos sekali lagi dan menemukan bahwa mereka tampak tidak berbeda dari biasanya. Tidak ada keraguan bahwa ada perbedaan antara kekuatan mereka. Energi yang terkandung dalam anggur darah naga begitu kuat sehingga Tang Wulin tidak mampu menyerap energi secara instan dengan basis budidayanya. Namun, tiba-tiba, Tang Wulin mendengar suara dentang memancar dari tubuhnya. Segera setelah itu, esensi darahnya mulai melonjak liar sementara seluruh tubuhnya menegang. Oh tidak, tampaknya ada masalah. Segel lapisan ke-9-nya baru saja rusak. Anggur darah naga telah miaora garis keturunan yang terus-menerus ditekan oleh Tang Wulin. Itu memecahkan segel lapisan ke-9 Golden Dragon King sekaligus, ketika aura garis keturunannya muncul tiba-tiba. Sebenarnya, Tang Wulin tidak tahu banyak tentang anggur darah naga. Kalau tidak, dia tidak akan meminumnya. Anggur darah naga, tentu saja, adalah minuman bergizi yang manjur. Zhen Hua telah menyajikannya sebagai sikap sopan, tetapi minuman itu tidak dimaksudkan untuk semua orang. Tang Wulin meminumnya tanpa mengetahui efek bergizinya akan sangat manjur. Meskipun dia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas, darah Scarlet Dragon juga berasal dari naga sejati. Namun, peringkat Scarlet Dragon lebih rendah daripada Golden Dragon King. Bagaimana mungkin garis keturunan Raja Naga Emas tidak marah dengan kehadiran garis keturunan Scarlet Dragon? Meskipun anggur darah naga dikonsumsi sebagai minuman, garis keturunan Raja Naga Emas segera menjadi panik. Selanjutnya, itu cukup mudah untuk aura garis keturunan Raja Naga Emas untuk menembus segel lapisan ke-9 yang sudah genting sekaligus. Tang Wulin memerah merah di pipinya saat sebelumnya. Sekarang, fluktuasi energi yang hebat meledak dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Sisik emas muncul di kulitnya dan menutupi seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Tang Wulin sudah mampu menutupi seluruh tubuhnya dengan sisik emas tanpa menggunakan tubuh naga emas setelah 8 pertama dari 18 segel Raja Naga Emas rusak. Saat ini, memecahkan segel ke-9 akan menjadi semir terakhir pada sisiknya. Aura garis keturunan yang intens melonjak sementara raungan naga rendah mulai memancar keluar dari getaran garis keturunan Tang Wulin. Kursi di bawahnya hancur seketika, dan dia mendarat ke tanah. Tang Wulin tidak khawatir tentang hal lain pada saat ini. Dia mengendalikan tubuhnya dengan susah payah dengan duduk bersila di tanah. Karena dia telah dilengkapi dengan kemampuan untuk memecahkan segel lapisan ke-9, dia bisa menstabilkan dirinya pada saat genting. Kalau tidak, dia akan terbaring di tanah dengan rasa sakit yang sama dengan episode sebelumnya tentang memecahkan segel. Kelompok judul Dou Luo juga terkejut. Su Sengkun berbicara dengan heran, "Kakak Zhen Hua, arakmu agak terlalu kuat ya." Anak itu, Zhen Hua juga terkejut. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia memandang Tang Wulin. Seharusnya tidak, meskipun anggur darah naga kuat, Tang Wulin harus mampu menahan sejumlah kecil dengan kualitas fisiknya. Bagaimana ini bisa terjadi?
Mungkinkah basis budidayanya telah mencapai ketenangan dan akan segera punya terobosan? Itu juga tidak benar. Kekuatan jiwanya seharusnya baru saja mencapai peringkat ke-50 baru-baru ini, jadi masih ada celah besar sebelum kemacetan berikutnya. Petik 2. Bukan kekuatan jiwanya. Zhang Xin berjalan ke sisi Tang Wulin menyipitkan matanya. Itu seharusnya merupakan terobosan yang mirip dengan kemampuannya, tapi itu bukan kekuatan jiwanya tetapi perubahan aura garis keturunannya. Itu adalah energi yang sangat mendominasi yang anehnya sesuai dengan tubuhnya sepenuhnya. Mu Ye berjalan ke sisi Tang Wulin juga. Dia paling memahami situasi Tang Wulin. Dia tahu bahwa garis keturunan di tubuhnya adalah tipe naga, dan itu mungkin dipicu oleh anggur darah naga. Namun, Zhang Xin tidak bisa memastikan apakah Tang Wulin dalam bahaya atau tidak. Mu Ye, di sisi lain, berpikir bahwa itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Lambat laun, Tang Wulin menjadi lebih tenang, dan ia tampak baik-baik saja. Zhang Xin tersenyum. Baiklah, mari kita lanjutkan makan kita. Mungkin dia akan pulih pada saat kita selesai makan. Tang Wulin bisa merasakan esensi Raja Naga Emas yang tumbuh di tubuhnya seperti ledakan saat ini. Setelah bagian terakhir dari tubuhnya ditutupi sisik naga emas, itu membentuk sirkulasi energi khusus pada kulitnya yang terus diproduksi. Bab 865, Sirkulasi Ganda. Energi garis keturunan Tang Wulin sangat kuat selama ini, tetapi ia membutuhkan sejumlah besar makanan sebagai bahan tambahan. Sebagian besar energi garis keturunannya akan dikonsumsi setiap kali digunakan, dan ia akan berada dalam kondisi lemah setelah habis. Namun, kali ini terasa berbeda. Energi garis keturunan yang bergelombang mulai membentuk vortisitas ajaib di permukaan kulitnya. Vortisitas ini dan sirkulasi kekuatan jiwa metode misterius surgawi di meridiannya tidak saling bertentangan. Sebaliknya, porsi kekuatan garis keturunan yang awalnya disimpan di meridiannya perlahan-lahan diserap oleh kulitnya. Kekuatan garis darah beredar di bawah kulitnya sementara kekuatan jiwa bersirkulasi di meridiannya. Reaksi aneh mulai muncul ketika sirkulasi ganda ini dipisahkan terus-menerus. Pertama-tama, kekuatan jiwa metode surga misterius Tang Wulin beredar dengan cara yang bahkan lebih halus dari sebelumnya. Kecepatan peredarannya mulai meningkat ketika pusaran jiwanya berputar dengan lancar. Titik terendah dari vortex mulai berkedip-kedip dengan pancaran mengilap ketika mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian, kekuatan garis keturunan menjadi terpisah dengan sendirinya. Sirkulasinya menjadi sama mulusnya, tetapi yang lebih penting, kekuatan garis keturunan terbentuk menjadi sirkulasi yang terpisah dengan sendirinya. Perlahan-lahan, aura keturunannya terangkat seperti ketika dia mengolah kekuatan jiwanya. Sirkulasi ganda berjalan secara progresif dari cara berombak awalnya menjadi proses yang mulus. Kedua kekuatan itu tampaknya tidak saling mengganggu. Bahkan, mereka saling melengkapi secara halus. Kekuatan garis darah tebal dan kuat di luar sementara kekuatan jiwa metode misterius surga sedang dihasilkan tanpa henti di dalam. Kedua kekuatan itu melonjak terus-menerus seperti arus bergelombang di sepanjang sungai Yangtze. Segel ke-9 Raja Naga Emas yang sudah rusak menghasilkan cincin cahaya emas karena menstabilkan sirkulasi aura garis keturunan di luar tubuhnya sehingga Tang Wulin merasa seperti baru dilahirkan kembali. Dia merasakan naga emas raksasa yang tampaknya melompat ke langit di dunia rohaninya. Naga itu menggantung di atas lautan rohnya. Ada 9 titik cahaya keemasan berkilauan dari kepala naga ke ekornya yang membuatnya tampak garang dan gagah. Itu adalah aura mengerikan yang tak terlukiskan. Tampaknya memenuhi seluruh dunia hingga ke ujungnya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin merasakan sombong yang berasal dari energi Raja Naga Emas. Kekuatannya yang angkuh menang atas segalanya dan mendominasi semua bentuk kehidupan di dunia. Rasanya seperti tidak lagi tidur seperti sebelumnya. Bahkan, rasanya seolah-olah semuanya harus menyerahkan diri sebelum itu. Garis keturunan Raja Naga Emas di tubuhnya sepertinya menjadi hidup. Itu benar-benar berubah menjadi Raja Naga Emas yang memerintah dengan bebas saat melihat ke bawah pada dunia di bawahnya. Bahkan terasa seperti akan berlari keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Tang Wulin akhirnya mengerti mengapa Old Tang mengatakan bahwa 9 yang terakhir dari segel garis keturunan Raja Naga Emas benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Bagaimana bisa Raja Naga Emas yang sedang tidur dibandingkan dengan Raja Naga Emas yang terbangun? Sepertinya dia perlu menjinakkan Raja Naga Emas untuk terus menyerap energi yang terkandung dalam segel Raja Naga Emas di masa depan. Bahaya yang akan dia hadapi sangat menakutkan.
Tang Wulin menghirup udara dingin saat dia merasa khawatir. Namun, dia bisa merasakan bahwa 9 segel Raja Naga Emas yang terakhir lebih kuat dari 9 segel sebelumnya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, akan sangat sulit untuk menembus segel. Demikian pula, akan sama sulit bagi energi di dalam segel untuk keluar. Bagaimanapun, ia akan memiliki banyak peluang dan waktu untuk persiapan. Kekuatan jiwa metode misterius surga dan energi garis keturunan Raja Naga Emas beredar selama 49 siklus sebelum kembali secara terpisah. Kekuatan jiwa metode misterius surga dikumpulkan di pusaran kekuatan jiwanya sementara kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas berkumpul di sekitar dada Tang Wulin dan tampaknya membentuk kepusaran lain juga. Itu adalah pusaran emas yang terletak di dadanya. Sekelompok orang yang duduk di sampingnya makan mereka bisa melihat dada Tang Wulin bersinar. Cincin cahaya keemasan mekar keluar dari dadanya sehingga pakaiannya bahkan tidak bisa menyembunyikannya. Aura Tang Wulin terus meningkat tanpa berhenti. Dia hanya memiliki keterampilan jiwa 5 cincin di antara sekelompok orang yang merupakan generasi talenta hebat. Namun, mereka semua merasakan gelombang kekuatan kuat yang memancar dari tubuhnya. Itu tidak mungkin bahwa kekuatan yang memaksa datang dari kekuatan sumbernya, melainkan berasal dari garis keturunannya. Aura garis keturunan anak laki-laki itu bahkan lebih kuat daripada milikmu. Aku tidak mengacu pada energi dalam garis keturunannya tetapi aura asal. Mata Zhenhua bersinar terang saat dia berkata kepada Mu Ye di sisinya. Mu Ye juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku juga bisa merasakannya. Aku tidak berharap garis keturunannya terus berkembang. Kupikir garis darahnya sudah benar-benar dibuka olehku pada awalnya. Dia mengungkapkan dirinya yang sebenarnya sekarang. Aura garis keturunannya membentuk sirkulasi diri dan itu menarik. Petik 2. Dedo Uluo Asmara. Zhang Xin menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sirkulasi diri. Ini menandakan bahwa aura keturunannya mungkin bisa seperti kekuatan jiwa yang mengembun menjadi sesuatu yang mirip dengan inti jiwa. Belum ada guru jiwa mampu melakukan ini menurut rekaman kuno Tang Sekte. Mungkinkah sebagian dari garis keturunan anak ini milik binatang buas? Kalian semua harus tahu bahwa itu mungkin bagi binatang buas untuk mengembun inti jiwa setelah binatang buas berkultivasi menjadi 10.000 tahun basis budidaya. Sebagian besar inti jiwa mereka berasal dari garis keturunan mereka yang berbeda dari tuan jiwa. Setelah jiwa binatang mati, inti jiwa akan berubah menjadi cincin jiwa sementara inti jiwa yang paling kuat atau istimewa bahkan dapat mempengaruhi kerangka untuk berevolusi menjadi tulang jiwa. Petik 2. Zhenhua tiba-tiba berbicara kepada Zhang Xin dan semua orang di tempat kejadian dengan sungguh-sungguh. Saya punya permintaan. Saya harap semua orang bisa menjaga rahasia untuk keponakan murid saya. Saya tidak ingin federasi membawanya pergi dan menjadikannya ujian, subjek. Petik 2. Zhang Xin tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin itu terjadi jika itu orang lain, tapi bukan dia. Dia dari Tang Sekte, bukan hanya itu. Dia juga penerus Tang Sekte masa depan yang pasti akan memasuki aula ibadah atau bahkan Douluo Hall. Lagi pula, jangan lupa bahwa dia juga salah satu dari Shrek 7 Monsters generasi ini. Apakah kamu berpikir bahwa Shrek Academy akan mengizinkan siswanya menjadi subjek ujian? Petik 2. Saat dia mengatakan itu, tatapannya menyapu beberapa orang dari Spirit Pagoda dan Battle Soul Hall secara alami. Dia belum melepaskan sikapnya yang mengesankan, tetapi orang-orang itu sudah merasa takut. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Zhang Xin tidak hanya mewakili dirinya sendiri tetapi seluruh sekte Tang. Kamu melewatkan satu hal, dia juga anggota tubuh sekte dan pewaris resmiku, Mu Ye berbicara dengan sedikit kesombongan. Zhang Xin meliriknya, dia tersenyum tenang tetapi tidak berbicara lagi. Terus terang, Mu Ye sedikit bermasalah dan bahkan memelototi Zhenhua karena marah. Jika bukan karena anggur darah naga Zhenhua, Tang Wulin tidak akan terlalu banyak mengekspos dirinya hari ini sebelum begitu banyak kelompok besar. Eksposurnya kali ini tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Mu Ye sedang mencari cara untuk menculik Tang Wulin di masa depan sehingga Tang Wulin bisa mewarisi posisi Master Sekte Body Sect. Itu hanya karena basis budidaya Tang Wulin masih di bawah harapan saat ini bahwa Mu Ye tidak terlalu terburu-buru. Meskipun demikian, Tang Wulin sudah ditargetkan oleh Zhang Xin, jadi Tang Wulin secara alami akan menjadi perhatian pejabat tinggi Sekte Tang. Zhang Xin telah melewati Tang Api es Sekte Tang Wulin pada Tang Sekte sebelumnya, jadi kemungkinan besar dia memperhatikan ciri khas anak ini.
Akan lebih sulit bagi Mu Ye untuk mengklaim Tang Wulin di masa depan. Zhen Hua tampak tidak bersalah, meskipun hatinya gembira. Keponakan muridnya mirip dengan seekor naga yang bersembunyi di perairan yang dalam. Tang Wulin mungkin bisa melayang ke langit sekaligus jika ia ingin melakukannya. Anak itu memiliki mental yang stabil dan tenang, tidak hanya dia rendah hati dan lembut, dia menjadi lebih tegas dalam perkembangannya. Zhen Hua sangat menyesal karena akan lebih baik hari ini tanpa kehadiran Battle Soul Hall dan perwakilan Spirit Pagoda. Kelompok orang telah minum 3 gelas anggur masing-masing sebelum Tang Wulin menghela napas lega dan perlahan membuka matanya. Aura dari tubuhnya ditarik ketika semuanya kembali normal. Dalam sepersekian detik ketika dia membuka matanya, sekelompok orang melihat aliran cahaya terang melintas di matanya. Bab 866, mengambil langkah pertama adalah setengah pekerjaan dilakukan. Cahaya itu begitu cemerlang sehingga memikat mereka semua, termasuk Zhang Xin. Dalam sepersekian detik itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa pupil matanya tidak bulat seperti manusia biasa tetapi celah vertikal membakar emas yang menyilaukan. Dengan kilat, matanya kembali normal. Tang Wulin merasakan tulang dan anggota tubuhnya rileks dan dia sekarang memiliki kekuatan yang abadi. Meskipun dia baru saja mematahkan segel ke-9, dia merasa seperti kekuatannya telah berlipat kali. Rasanya luar biasa. Datang dan makan jika kamu sudah bangun, kata Zhen Hua sambil tersenyum. Tang Wulin buru-buru berdiri dan berbicara sedikit dengan malu-malu. Maaf, pamanku, guru, senior. Aku tidak tahu itu. Zhang Xin melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, ini kesempatanmu. Datang dan makan, tapi jangan minum anggur darah naga lagi. Sambil tersenyum canggung, Tang Wulin menarik kursi dan bergabung dengan makanan. Kerumunan telah memperhatikannya dengan sangat cermat sehingga mereka hampir tidak menyentuh piring mereka. Dengan basis budidaya mereka tidak lagi membutuhkan makanan untuk rezeki. Ini bukan kasus untuk Tang Wulin. Rasa laparnya tidak berkurang meskipun seberapa banyak basis budidayanya telah meningkat. Dia berpesta dengan rakus dan merasakan tubuhnya menjadi lebih nyaman. Setelah semua, hidangan yang disajikan dibuat menggunakan bahan-bahan terbaik. Anggota kelompok lainnya mengucapkan selamat tinggal setelah makan. Hanya Zhen Hua dan Mu Ye yang tersisa. Zhen Hua berbicara kepada Mu Ye, "Antre. Murid kemenakan saya ada di sini untuk saya." Mu Ye mendengus. Kaulah yang menyediakan makanan dan akomodasi, jadi tidak perlu terburu-buru. Dia menepuk bahu Tang Wulin dan berjalan pergi, meninggalkan Tang Wulin dan Zhen Hua di belakang. Zhen Hua mendesah pelan, "Wulin, tahukah kamu bahwa menembus hari ini di depan begitu banyak orang, itu pedang bermata dua?" Dada Tang Wulin mengencang. "Paman Tuan, apa maksudmu?" Zhen Hua berbicara, "Mu Ye, senior Zhang Xin dan aku baik-baik saja karena kamu adalah salah satu dari kami dalam arti tertentu. Kami bangga bahwa kamu berbakat dengan bakat luar biasa. Namun, orang-orang dari Battle Soul Hall dan Spirit Pagoda, meskipun sekutu kita, juga merupakan pesaing dalam beberapa hal. Tentu saja, aku hanya pandai besi, jadi tidak masalah denganku, tapi itu berbeda untuk Tang Sekte, Akademi Shrek dan bahkan Sekte Tubuh. Aku takut bahwa meskipun niat Battle Soul Hall bagi Anda untuk bergabung dengan mereka dengan sungguh-sungguh cukup jelas, Sekte Tang mungkin tidak mau membiarkan Anda pergi. Ini melibatkan konflik antara kekuatan di tingkat tertinggi. Petik 2. Tentu saja, Anda telah mengungkapkan potensi Anda di depan kelompok orang ini hari ini sehingga ini hanya akan membuat Sekte Tang lebih menghargai kehadiran Anda, sementara Battle Soul Hall dan para petinggi Spirit Pagoda akan lebih memperhatikan Anda. Terserah perkembangan Anda di masa depan. Namun, Anda harus ingat ini, tidak peduli bagaimana Anda memilih atau apa yang terjadi di masa depan, yang paling penting, Anda harus cukup kuat. Tergantung pada kekuatan orang lain dan bertindak sesuai dengan situasi mungkin penting, tetapi mereka tidak pernah sama pentingnya dengan menjadi kuat sendiri. Hanya ketika Anda begitu lengkap, Anda akan mampu berdiri di tanah Anda. Petik 2. Ya, Tang Wulin benar-benar merasa terinspirasi. Dia menyadari hal ini sejak dia masih muda. Ayah pernah mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya orang yang bisa dia percayai dan andalkan seumur hidup di dunia ini adalah dirinya sendiri. Zhen Hua tersenyum. Namun, tidak perlu terlalu khawatir karena kamu masih muda, setelah semua. Potensi adalah satu hal, tapi itu hal lain jika kamu mampu mengubah potensi menjadi kekuatan. Selain itu, kamu masih memiliki Akademi Shrek di belakangmu dan Anda pandai besi.
Jika Anda mampu mencapai status Saint Craftsman segera, maka Anda pasti akan menjadi sumber daya langka bagi siapapun. Semakin tinggi prestasi Anda dalam menempa, semakin baik Anda dapat menyembunyikan kemampuan Anda yang lain, jadi kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Karena itu, tetaplah di sini selama periode waktu ini. Aku mendengar dari gurumu bahwa kamu sudah setengah jalan ke Saint Craftsman sekarang, jadi aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu mencapai peringkat seperti itu kali ini. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum ketika melihat kelicikan pamannya yang bahkan tidak berusaha disembunyikannya. Paman Master berharap agar dia mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam menempa bagaimanapun juga. Lagi pula, apalagi yang bisa lebih penting daripada menempa di mata Saint Craftsman. Di sisi lain, itu benar-benar penting bagi Tang Wulin sendiri untuk dapat memiliki terobosan dalam keterampilan penempaannya. Anehnya, Zhen Hua tidak membimbingnya tentang cara melakukan penempaan jiwa, tetapi ia menyempurnakan keterampilan Tang Wulin dalam setiap detail penempaan seperti mengekstraksi sutra dari kepompong. Meskipun Tang Wulin sudah melakukan dengan sangat baik, Zhen Hua akan selalu menemukan beberapa kelemahan dalam proses penempaannya. Kemudian, dia akan menginstruksikan Tang Wulin untuk melakukan fuse forging pada semua jenis logam sehingga dia bisa merasakan perubahan menit dalam sifat logam. Basis spiritual Tang Wulin sudah memasuki spirit abyss. Kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunannya telah meningkat secara stabil setelah terobosan ini, sehingga basis kultivasi kekuatan jiwanya berhasil mencapai peringkat ke-54 karena stripping energi keturunannya. Kekuatan garis keturunannya meningkat secara eksponensial juga, sampai dia tidak hanya bisa meningkatkan kemampuan penempaannya tetapi juga secara bertahap mengontrol kekuatan barunya. Lambat laun, ia membenamkan diri dalam dunia menempa dengan sepenuh hati dan melupakan waktu di dunia luar. Dia diinvestasikan di dalamnya dalam tubuh dan jiwa. Apakah kamu mencapai terobosan? Mu Ye bertanya dengan cermat. Iya nih, apakah kamu benar-benar mencapai terobosan? Mu Ye berkata sekali lagi. Tang Wulin memandang gurunya dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Guru, kamu sudah mengajukan pertanyaan ini lebih dari 20 kali. Itu benar, kamu bisa bertanya pada Paman Master jika kamu tidak percaya padaku. Sudut bibir Mu Ye berkedut sekali. Tidak perlu untuk itu, aku percaya padamu, tapi agak sulit bagiku untuk menerima Saint Craftsman yang baru berusia lebih dari 20 tahun. Bibir Tang Wulin melengkung menjadi busur yang indah. Namun itu adalah kebenaran, bagaimana mungkin hatinya tidak senang? Ya, dia akhirnya mencapai terobosan malam sebelumnya. Pada kenyataannya, sudah lebih dari 4 tahun sejak ia menjadi pandai besi peringkat 6. Kecepatan terobosannya kali ini tidak secepat seperti sebelumnya. Namun, membuat satu lompatan raksasa selalu sangat sulit di dunia pandai besi. Dari ribuan perbaikan ke penempaan roh ke penempaan jiwa, setiap langkah mirip dengan melintasi parit. Setiap langkah yang diambil untuk melintasi batas memiliki medan pengaruh yang sama sekali baru di dunia penempaan dan bahkan seluruh benua. Perawatan yang diberikan kepada Saint Craftsman dan Master Craftsman adalah 100 kali lebih baik. Perbedaan harga antara Soul Forget dan Spirit Forget Metal juga seperti itu. Penempaan roh memberi kehidupan pada logam, sehingga logam setelah penempaan roh mirip dengan tanaman. Di sisi lain, penempaan jiwa memberi kecerdasan pada logam. Meskipun itu hanya kecerdasan paling dasar, logam akan dapat belajar berpikir. Kedua metode penempaan ini sangat berbeda. Oleh karena itu, Mu Ye tidak bisa berhenti meminta konfirmasi ketika dia menemukan bahwa Tang Wulin akhirnya menyelesaikan terobosan sehari sebelumnya dan akhirnya menyelesaikan potongan pertama dari soul metal yang ditempa. Di sisi lain, Zhen Hua tidak muncul sama sekali hari itu, tetapi Mu Ye bisa membayangkan betapa bersemangatnya Zhen Hua ketika dia tahu. Mu Ye menghela nafas ketika dia berbicara, "Wah, kamu benar-benar." Tang Wulin mengerjapkan matanya, "Guru, saya pikir Anda akan mengajari saya teknik sekte tubuh, kan? Kapan kita akan mulai?" Mu Ye tiba-tiba tersenyum. "Apakah kamu tidak bangga bahwa kamu telah menjadi Saint Craftsman?" Aku akan memberimu rasa untuk pamer di depanku segera." Tang Wulin bergidik ketika dia segera ingat bagaimana dia hampir disiksa sampai mati di kapal. Namun, dia segera tenang karena dia telah menjalani pelatihan militer Pulau Iblis. Apa yang bisa lebih menyakitkan daripada disiksa oleh 7 iblis tua itu? Iblis lama tidak hanya menyiksa tubuh mereka, tetapi mereka telah mengambil korban jiwa yang bahkan lebih berat.
Bagian itu lebih menakutkan daripada yang lainnya. Kondisi tubuhmu berbeda dari jiwa bela diri yang dikembangkan oleh sekte tubuh kita di masa lalu. Secara relatif, aku bersedia untuk mengkategorikan jiwa bela dirimu sebagai garis keturunan. Tubuh sekte tidak memiliki teknik untuk menumbuhkan keturunan. Jadi, saya akan mengajari Anda bagaimana mengendalikan tubuh Anda. Jika Anda memiliki tubuh yang penuh dengan kekuatan yang tidak terkendali, tidak mungkin untuk benar-benar memegang misteri kekuatan yang mendalam tidak peduli seberapa kuat Anda. Energi tubuh Anda persis seperti itu, ada banyak misteri bagi tubuh manusia, seperti bagaimana memicunya, bagaimana mengendalikannya, bagaimana menyalurkan kekuatan beberapa kali lebih banyak daripada energi tubuhmu. Aku akan mengajarimu ini. Petik 2. Terima kasih, Guru. Jadi kapan kita mulai? Sekarang, Tang Wulin tinggal di kota Heaven Dao selama sebulan penuh sebelum akhirnya kembali. Berkat kendaraan tempur Sekte Tang, dia tidak perlu bolak-balik dengan kereta jiwa. Tidak tepat baginya untuk menyebabkan lebih banyak kecelakaan kereta api. Pada saat dia mengemudi kembali ke Shrek City, dia sudah terlambat 5 hari untuk tanggal yang telah ditentukan untuk bertemu dengan teman-temannya. Namun, Akademi Shrek tidak meminta terlalu banyak dari murid-murid pelataran dalamnya tetapi malah memberi mereka ruang untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri. Itu sama untuk generasi Shrek 7 Monsters saat ini. Babak 867, ayo bertempur bersama. Tidak diragukan lagi, Tang Wulin telah membuat keuntungan besar selama sebulan terakhir. Dia telah menembus lapisan ke-9 segel Raja Naga Emas, memisahkan kekuatan jiwanya dan garis keturunannya, maju ke Saint Craftsman dan belajar mengendalikan tubuhnya. Rasanya lebih seperti dia melepaskan semuanya dari beberapa tahun terakhir selama 1 bulan yang singkat itu. Sudah lebih dari 4 tahun sejak kunjungannya ke Star Luo Empire saat itu. Apakah itu pengalamannya mengubur naga atau pelatihan di Pulau Setan sesudahnya, itu adalah proses mengumpulkan pengalaman selama 4 tahun terakhir baginya. Ketika mereka mengatakan, permulaan sudah setengah jadi, dia akhirnya mengerti apa yang dia mampu selama sebulan di Heaven Dao City. Dia langsung menuju pelataran dalam dan kembali ke pondok kayu kecil yang dulunya milik Gu Yue dan dirinya sendiri. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Gu Yue sudah kembali atau setidaknya meninggalkan 1 atau 2 kata untuknya di dalam gudang. Akan luar biasa bahkan jika itu hanya sebuah surat. Lapisan debu tipis menutupi bagian dalam gudang kayu. Tidak ada lagi selain itu. Saat Tang Wulin memasuki gudang kayu, matanya yang tadinya cerah tidak bisa membantu tetapi tertunduk. Dia belum kembali, dan masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Masalah apa yang membuatnya tidak berperasaan seperti ini? Dia jelas-jelas menyukai dia, namun dia begitu bertekad untuk pergi. Ada juga Naer. Kemana dia pergi? Tang Wulin hanya bisa merasakan gelombang rasa sakit berdenyut di dalam dadanya. Dia sudah tahu betul bahwa dia harus belajar di akademi. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan pengalaman, mengolah, dan mengangkat dirinya sendiri. Meski begitu, dia merasa seperti tidak bisa berkonsentrasi lagi. Apapun masalahnya, seseorang harus menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata untuk lulus dari pengadilan dalam. Secara umum, kekuatan jiwa seseorang harus berada pada peringkat ke-60 atau lebih tinggi ketika menyelesaikan armor sebelum seseorang bisa menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata. Tang Wulin mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia akan bergabung dengan teman-temannya saat mereka berusaha untuk menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata kali ini. Setelah menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata, ia mengerahkan semua upayanya untuk memenuhi keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dia kemudian akan pergi mencari orang tuanya, Naer dan Gu Yue. Dia menghela napas dalam-dalam dan mencium aroma cincin yang sudah dikenalnya saat dia menyingkirkan kesedihan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia sudah berumur 20 tahun sekarang. Dia telah mencapai titik ini sedikit demi sedikit setelah kepergian orang tuanya 10 tahun yang lalu. Dia telah mengalami banyak kesulitan, tetapi dia berhasil mengatasi semuanya satu langkah pada satu waktu. Dia jauh lebih ditentukan daripada orang kebanyakan. Dia berhasil menekan rasa sakit di hatinya dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa masih ada harapan. Dia pasti akan menjadi lebih baik jika dia bisa menjadi lebih kuat di masa depan. Tang Wulin membuka komunikator jiwa yang telah dia tahan selama lebih dari sebulan dan diisi ulang dengan infus kekuatan jiwa kecil. Dia kemudian memutar nomor komunikator jiwa Ye Xinglan. Wulin, suara Ye Xinglan terdengar. Dia terdengar setenang sebelumnya.
Ini aku sudah kembali. Apakah semua orang sudah kembali juga? Su Lizzie juga terdengar di ujung lain dari komunikator jiwa. Kakak, kamu akhirnya kembali. Kami pikir kamu akan hilang lagi. Ada baiknya kamu kembali. Di mana kamu? Semua orang kembali. Kita akan datang kepadamu. Petik 2. Tang Wulin berbicara, aku di Pulau Dewa Laut. Kemarilah. Shrek Seven Monsters memiliki hak istimewa untuk memasuki Pulau Sigat pada waktu luang mereka, hak istimewa yang tidak diberikan kepada siswa pelataran dalam lainnya. Tidak butuh waktu lama setelah wajah-wajah yang dikenal itu muncul bahwa Tang Wulin tersenyum bahagia. Meskipun berpisah hanya sebulan, Tang Wulin masih merasakan kehangatan ketika melihat mereka lagi. Setidaknya, dia memiliki sahabat yang luar biasa ini di sisinya. Kakak, mengapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda denganmu? Xie bisa bergerak tercepat, jadi dia yang pertama tiba di sisi Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat bahu. Kalau begitu apa yang berbeda? Xie mengerutkan kening. Ada sesuatu yang berbeda. Aku akan menggambarkannya dengan kata-kata guruku. Rasanya berbeda, dan itu disebut indera keenam. Master Speed Hall Liang Xiaoyu adalah gurunya. Liang Xiaoyu mengatakan kepadanya bahwa indera keenam sangat penting sebagai master jiwa tipe agility. Indera keenam yang kuat akan memungkinkannya untuk memiliki kecepatan reaksi tercepat. Tang Wulin tertawa kecil dan berbicara, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Xie segera berbalik waspada. Dia berkenalan dengan Tang Wulin untuk waktu yang paling lama, dan dia paling mengerti dia. Jadi dia tahu bahwa Tang Wulin datang dengan ide jahat ketika dia tertawa dengan cara yang paling lembut. Tidak, Xie menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Aku mau. Yue Zhengyu datang dengan senyum di wajahnya. Semangatnya sepertinya sudah pulih dari pengalaman mengerikan di Pulau Iblis. Tang Wulin menatapnya lalu ke Ye Xinglan. Sepertinya mereka telah banyak berubah dalam sebulan terakhir. Sepertinya masalah di antara mereka sudah terpecahkan. Kakak, jangan lihat dia. Aku sudah mengunjungi rumahnya dan kemudian aku membawanya ke rumahku juga. Kedua orang tua kita sudah menyetujui pernikahan kami setiap saat. Namun, kami berencana untuk membahasnya lebih jauh ketika kami menjadi lebih kuat. Petik 2. Pernikahan. Tang Wulin tertangkap basah ketika mendengar kata itu. Xie mengangkat kakinya dengan cepat dan menendang bagian belakang Yue Zhengyu. Mengapa kamu menyebutkan subjek yang begitu sensitif padanya? Kita semua pasangan di sini, jadi apakah baik untuk membicarakan hal ini di depan kakak? Apakah kamu tahu betapa menyiksanya ini baginya? Kakak sudah menyedihkan karena menjadi anjing tunggal, jadi bagaimana Anda bisa melakukan itu? Saya tidak akan pernah melakukannya dengan benar, Yuanen. Yuanen, saya baik-baik saja kapan saja selama Anda bersedia menikah dengan saya. Saya dapat melakukannya sekarang juga. Petik 2. Cukup, kalian berdua. Tang Wulin berbicara dengan getir, saya telah menguasai beberapa keterampilan yang saya peroleh sebelumnya dengan mempelajarinya secara komprehensif selama sebulan terakhir. Itu sebabnya Anda mungkin merasa ada sesuatu yang berbeda tentang saya. Karena semua orang hadir, kami akan menuju ke arena uji coba di pulau. Kalian berdua akan berperang melawan saya bersama. Petik 2. Xie dan Yue Zhengyu saling melirik. Mereka ragu tentang ide itu. Bersama, apakah kamu yakin, kakak? Tidak ada keraguan bahwa mereka mengenali kekuatan Tang Wulin, tetapi basis kultivasi kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak selama 3 tahun kepergiannya. Di sisi lain, sisa kekuatan mereka sudah melampaui dirinya dengan jumlah yang sangat besar. Tang Wulin masih tangguh dengan mengandalkan kekuatan garis keturunannya, tetapi mereka tidak berpikir bahwa Tang Wulin adalah lawan yang layak dalam pertandingan 2 lawan 1. Lagi pula, mereka sudah jauh dari apa yang sebelumnya. Semua orang telah menjalani pelatihan mereka di Pulau Iblis secara terpisah, dan sebagian besar ditujukan untuk menguji roh dan jiwa seseorang. Itu tidak banyak mempengaruhi kekuatan seseorang. Bibir Yue Zhengyu tersenyum. Bagus sekali, kakak laki-laki, sudah beres. Xie terkikik. Baiklah, kita akan coba kalau begitu. Tang Wulin mengerutkan kening, karena dia bisa melihat mereka menyembunyikan niat jahat di mata mereka. Tampaknya mereka sangat percaya diri. Su Xiaoyan menutup mulutnya dan terkekeh pelan. Dia membuat gerakan tangan pada Tang Wulin yang membuat Tang Wulin mengerti mengapa Yue Zhengyu begitu percaya diri. Namun, apakah Tang Wulin juga tidak yakin dengan dirinya sendiri? Lebih penting lagi,
Dia ingin mempelajari sejauh mana keterampilannya saat ini. Arena uji coba Sea God Island terletak di sebuah bukit. Arena ini dirancang untuk digunakan oleh judul Douluos, jadi itu pasti cukup kuat dan tidak akan memiliki masalah. Kelompok 7 orang Tangulin berjalan berbaris ke arena persidangan. Su Lizzie dengan bersemangat menyalakan perisai pelindung arena uji coba di samping. Sebagai master jiwa tipe makanan, sisa perdebatan internal pasukan tidak ada hubungannya dengan dia. Dia akan menonton pertandingan bersama dengan Su Xiaoyan dari luar lapangan. Keterampilan jiwa tipe kontrol Su Xiaoyan bertindak menentang alam, jadi itu tidak adil bagi pihak manapun untuk berpartisipasi. Tentu saja, mereka juga merasa kecocokan handicap tidak adil. Setiap orang berada pada level yang sama, jadi semakin tinggi basis kultivasi mereka, semakin besar perbedaan di antara mereka. Dengan demikian, setiap orang tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap Tangulin termasuk Su Xiaoyan. Pertarungan 2 lawan 1 hanya bisa dimenangkan jika ada perbedaan yang nyata. Xie Xie dan Yue Zhengyu selalu bertengkar, tapi hubungan mereka sebenarnya sangat dekat. Mereka bisa bekerja serempak dengan sangat baik juga, jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melawan Tangulin dengan keterampilan serangan dan ketangkasan mereka. Bab 868, Kaisar Jiwa, Yue Zhengyu. Sementara Tangulin mencapai terobosan, mereka juga tidak malas. Pengalaman Pulau Setan memiliki dampak besar pada Yue Zhengyu, tetapi ia menemukan dengan takjub bahwa kekuatan jiwanya dan bahkan kekuatan spiritualnya telah sangat meningkat sejak ia mengatasi cobaan itu. Cahaya surgawi samar memancar dari wajah Tangulin. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya, lalu memandang Xie Xie dan Yue Zhengyu berdiri di seberangnya. Senyum di wajahnya semakin lebar. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan duduk di samping. Yuanen bertanya pada Ye Xinglan, "Xinglan, menurutmu siapa yang akan menang?" Ye Xinglan memiliki senyum tipis di wajahnya. "Apakah kamu tidak rutin untuk Xie Xie lagi?" Yuanen Yehui berbicara, "Tidak juga. Berdasarkan pemahaman saya tentang mereka, Xie Xie dan Yue Zhengyu akan memiliki peluang yang lebih baik jika mereka bergabung. Setelah semua, mereka berada dalam posisi yang baik dengan basis budidaya mereka dan mereka akrab dengan gerakan masing-masing. Namun, saya juga memahami Wulin dengan baik. Ketika dia bertarung melawan kami di awal saat kelas 1, dia telah memenangkan setiap pertempuran. Dia tampak tenang, tetapi dia sangat licik dalam kenyataan. Dia tidak akan pernah melawan pertempuran yang dia tidak percayai untuk menang. Dia akan selalu melindungi semua orang selama saat-saat yang paling sulit. Zhengyu dan Xie Xie bukan yang sederajat berdasarkan kekuatan masing-masing. Lagi pula, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran pada akhirnya. Bagaimanapun, kita tidak begitu akrab satu sama lain sejak kami kembali dari Pulau Iblis, terutama dengan Tangulin. Lagi pula, dia tinggal di Star Luo Empire untuk waktu yang lama dan kami belum pernah mendengar tentang pertemuannya di sana sejak dia kembali. Petik 2. Ye Xinglan tersenyum dan berbicara, "Kita lihat saja nanti. Jika kita bertaruh, aku akan pergi dengan Tangulin." Yuanen Yehui berbicara dengan heran, "Kenapa?" Dia sedikit ragu-ragu, namun dia bisa tahu dari ekspresi Ye Xinglan bahwa dia jelas percaya pada Tangulin. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu kenapa, tapi ini perasaan. Perhatikan baik-baik, aura Tangulin tampak berbeda dari sebelumnya." Indera ke-6 Xie Xie benar. Mengenai betapa berbedanya itu, kita akan menunggu dan melihat. Wulin berdebat dengan mereka berdua hari ini, jadi dia tidak melakukan ini untuk bersenang-senang. Petik 2. Yuanen Yehui mengangguk. Tatapan mereka jatuh pada arena secara serempak. Su Xiaoyan terkikik. "Aku akan menjadi wasit. Apakah kalian siap?" Puncak bukit itu tidak dianggap terlalu besar dengan diameter hanya 300 meter. Tempat itu tidak cukup luas untuk memungkinkan para pejuang Raja Roh 5 Cincin untuk menampilkan kekuatan penuh mereka, tetapi itu dilengkapi dengan mantra larangan super kuat yang mencegah energi mereka keluar dari batas. Tangulin mengangguk sementara Xie Xie terkikik. "Kakak, kita tidak akan berbelas kasihan. Aku masih ingat betapa kerasnya kamu memukulku sampai aku terpesona ketika kita pertama kali bertemu kembali di awal. Aku menanggung dendam." "Oh." Tangulin menatapnya dengan senyum palsu. Xie Xie menoleh ke samping untuk melihat Yue Zhengyu. Yue Zhengyu memberikan "Jangan khawatir, niatku untuk menang darinya jauh lebih besar daripada niatmu. Jadi, jangan menahan aku." "Sialan,
Xie membuat gerakan tangan cabul pada Yue Zhengyu. Aku ingin tahu siapa yang menahan siapa. Xiaoyan, kita siap. Su Xiaoyan tersenyum dan berbicara, baiklah. Mulailah kemudian. Dia melambaikan tangannya sekali saat mengatakan itu. Yue Zhengyu sudah berlari ke arah Tang Wulin mirip dengan panah terbang di saat berikutnya mengikuti sinyal Xiaoyan. Tidak ada trik mewah. Dia berlari maju dengan kekuatan kasar sendirian dengan jarak antara Xie dan dirinya semakin terpisah. Hei, tunggu aku. Apa kamu mengerti apa artinya bekerja bersama? Xie kesal, tapi jelas bahwa dia lambat dalam bergerak, sehingga dia jatuh di belakang Yue Zhengyu. Ketika Yue Zhengyu berlari dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya, cincin jiwanya muncul dari bawah kakinya dengan cepat. 4 cincin ungu dan 2 jiwa hitam. Ya, 6 cincin jiwa. Sebanyak 6 dering. Su Xiaoyan membuat gerakan tangan nomor 6 di Tang Wulin sebelumnya. Yue Zhengyu yang berusia 21 tahun telah sepenuhnya melepaskan kekuatannya sebagai keajaiban generasinya dalam beberapa tahun yang singkat dan menjadi pusat kekuatan 6 kekaisaran jiwa kaisar. Kembali di awal, untuk melindungi Su Xiaoyan, ia telah meluncurkan garis keturunan silsilah malaikat suci yang diberkahi secara alami yang dikenal sebagai pengorbanan. Dia menghabiskan sebagian besar energi hidupnya karena itu. Bahkan, garis keturunan malaikat suci memiliki manfaat khusus dengan menggunakan kurban. Keterampilan surgawi yang dikorbankan memungkinkan mereka untuk merenungkan makna yang mendalam dari nyala api kehidupan dan nyala api suci. Meskipun sebagian besar energi kehidupan dikonsumsi, silsilah malaikat suci dapat mengambil manfaat dengan mengalami aura silsilah malaikat suci dalam periode waktu yang lebih singkat untuk mengangkat diri mereka sendiri. Serangkaian tes di Pulau Setan membuat Yue Zhengyu maju dengan cepat. Yang paling penting, dia menyerap sejumlah besar energi kehidupan di sana yang tidak hanya mengisi kembali energi kehidupan yang dia konsumsi ketika dia meluncurkan sakrifis, tetapi juga secara bersamaan meningkatkan energi kehidupan di tubuhnya. Ini adalah rahasia batinnya yang memungkinkan dia berani menantang Tang Wulin dan membuatnya percaya bahwa dia punya peluang untuk menang. Meskipun Yue Zhengyu memiliki beberapa kenangan buruk yang intens di Pulau Iblis, dia adalah orang yang paling banyak memperoleh kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Baru-baru ini, ia akhirnya menyelesaikan terobosannya setelah menerima persetujuan dari keluarga Su Xiaoyan untuk menikah. Dia mencapai pangkat kaisar jiwa dan menjadi anggota penguasa jiwa tingkat tinggi. Dia juga diperlengkapi untuk memiliki 2 kata baju perang. Kombinasi dari 4 cincin ungu dan 2 jiwa hitam adalah kelas tertinggi yang tersedia. Api suci yang menyilaukan muncul dari tubuhnya. Cincin jiwa pertamanya diterangi dengan penampilan sepasang sayap berbulu putih murni di punggungnya. Bersamaan dengan itu, sinar cahaya kudus jatuh ke tubuhnya. Cahaya kudus adalah kombinasi dari serangan dan pertahanan. Yue Zhengyu mengerti betul bahwa sama sekali tidak berguna untuk menyerang Tang Wulin dengan cahaya suci, tapi itu bisa meningkatkan dirinya ketika itu melekat padanya. Sepasang sayap berbulu putih murni tercemar warna emas dalam sepersekian detik. Pedang suci muncul setelah itu dengan pancaran pedang berkilauan yang membuatnya tampak seperti malaikat turun dari surga. Sayap di punggungnya mengepak 1 kali dan Yue Zhengyu, yang mirip dengan sinar keemasan di langit, tiba di tempat diagonal di atas Tang Wulin. Bayangan malaikat yang sangat besar muncul di belakang punggungnya saat dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan menusuk ke arah Tang Wulin tanpa ragu sedikitpun. Tusukan itu tampak sederhana tetapi merupakan kombinasi dari keterampilan jiwanya yang pertama, kedua, dan keempat. Serangan Angel's Descent dilepaskan sesaat sebelum dia menyerang sedemikian rupa sehingga langkah itu dieksekusi dengan sempurna. Serangan meningkatkan kapasitas bertarungnya 120%. Tang Wulin belum bergerak sejak Yue Zhengyu meluncurkan serangannya. Dia tetap berdiri di tempat yang sama dan bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya tetapi hanya tersenyum ketika dia melihat Yue Zhengyu berlari ke arahnya. Hanya ketika Yue Zhengyu tiba-tiba meningkatkan kecepatan sayapnya yang mengepak ketika Tang Wulin akhirnya menunjukkan beberapa tanda keheranan di wajahnya. Ding, lembut tiba-tiba terdengar tepat saat itu. Belati ilusi muncul di hadapan Tang Wulin tanpa peringatan dan menembus tepat ke dadanya. Dada kanannya dipukul, tetapi itu tidak fatal. Dengung renyah terdengar saat belati menembus dadanya. Anehnya, belati itu tidak bisa bergerak maju sama sekali. Tentu saja, belati itu bukan milik Yue Zhengyu. Sosok ilusi mengembun sedikit untuk menunjukkan wajah Xie penuh dengan rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Sementara Yue Zhengyu melebarkan sayapnya,
nyala api yang cemerlang telah benar-benar menyembunyikan Xie berdiri di belakangnya. Sebelumnya, Xie telah benar-benar tertinggal sementara Yue Zhengyu tiba-tiba mempercepat. Xie seharusnya tidak muncul di tempat ini bagaimanapun caranya. Namun, dialah yang menyelesaikan serangan lebih dulu. Meskipun dia hanya menggunakan belati naga bayangan, dia telah menyerang dengan kekuatan penuh yang menusuk ke depan dengan berani. Semua momentum berkumpul dan kekuatan menyerang meledak selama sepersekian detik ketika ia menusuk Tang Wulin. Namun, Xie merasa seolah Shadow Dragon Dagger miliknya telah menembus gunung yang tinggi sehingga dia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Orang tidak bisa tidak berpikir bahwa Xie dan Yue Zhengyu bekerja sama dengan sangat baik. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Yue Zhengyu menyerang terlebih dahulu, Xie yang memimpin serangan. Faktanya, Xie tidak pernah berpikir bahwa ia bisa berhasil dengan satu serangan, tapi itu cukup selama serangannya mampu menarik perhatian Tang Wulin dan menghancurkan ritme pertahanan dan serangannya. Serangan tindak lanjut Yue Zhengyu akan tiba di saat berikutnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tang Wulin tidak memiliki niat sedikit pun untuk memblokir serangannya. Belati bayangan naganya bahkan tidak menyebabkan kerusakan pada Tang Wulin. Dia mengerti ketika melihat Tang Wulin tersenyum. Tang Wulin tidak gagal merasakan kehadirannya. Sebaliknya, Tang Wulin bahkan tidak berencana untuk membela diri. Pada saat inilah Tang Wulin bergerak. Kaki kanannya terhentak ke tanah dengan tiba-tiba. Deru rendah deru naga disertai dengan gempa bumi yang menakutkan membuat seluruh lingkungan dalam jarak 30 meter tampak runtuh. Itu adalah naga emas mengguncang bumi. Namun, apakah ini masih naga emas asli Sakes the Earth? Bab 869, Ledakan Instan. 8 naga emas bangkit langsung dari tanah. Setiap naga memiliki panjang lebih dari 5 meter dan bahkan ada ruang yang melengkung di hadapan mereka. Yue Zhengyu merasakan ruang melengkung yang memutarbalikkan tubuhnya dengan liar sehingga dia tidak bisa melepaskan lebih banyak api suci untuk menahan serangan. Pada saat yang sama, Sein Sword-nya menusuk ke tidak ada yang merindukan tubuh Tang Wulin. Xie berdiri dalam jarak dekat. Menjadi master jiwa tipe agility, dia juga terguncang sampai seluruh orangnya melesat ke atas. Xie dan Yue Zhengyu adalah bagian dari Shrek Seven Monsters. Meskipun mereka berdua bisa merasakan ada sesuatu yang salah, reaksi mereka bagus. Keduanya melepaskan armor tempur mereka bersamaan. Armor perang mereka berputar dengan cepat dan menutupi tubuh mereka dalam upaya untuk melawan naga emas mengguncang bumi, tetapi jelas bahwa Tang Wulin tidak berencana untuk pergi dengan mudah pada mereka. Dia berbelok setengah saat mengayunkan kaki kanannya dengan kecepatan kilat. 8 naga emas di udara bosan ke kaki kanannya langsung mirip dengan sungai yang bergabung ke laut. Kemudian, seekor naga raksasa muncul di hadapan semua orang. Xie dan Yue Zhengyu telah mengenakan baju perang mereka membela diri dengan perlindungan penuh. Namun, tubuh mereka diledakkan, mirip dengan 2 bola meriam, dan menghantam perisai pelindung dari kejauhan, menghasilkan 2 cincin cahaya menusuk pada perisai. Apa? Yue Zhengyu dan Xie tertegun oleh pukulan itu. Senyum Su Xiaoyan membeku sementara Su Lizhi membelalakkan matanya. Ekspresi Yuanen Yehui dan Ye Xinglan membeku seketika juga. Bagaimana ini mungkin? Kata, mukjizat, bahkan tidak bisa mulai menggambarkan pemandangan yang baru saja mereka saksikan. 2 pukulan. Naga emas mengguncang bumi dan naga emas mengibaskan ekornya adalah bagian dari 9 gerakan naga surgawi. Namun, hanya perlu 2 pukulan untuk Tang Wulin, dan dia bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya. Xie dan Yue Zhengyu dibuang. Apakah itu karena mereka gagal berkoordinasi dengan baik? Apakah itu karena serangan mereka tidak cukup kuat? Tidak, hanya kemampuan Tang Wulin yang sangat mendominasi. Dia begitu mendominasi mereka berdua bahkan tidak punya kesempatan. Xie dan Yue Zhengyu merasakan esensi darah mereka melemparkan dan melonjak di seluruh tubuh mereka saat mereka meluncur turun dari perisai pelindung. Meskipun baju perang mereka memblokir sebagian besar serangan, mereka masih merasa sakit dan lesu karena mereka harus dengan cepat menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memulihkan diri dengan upaya besar. Mereka tidak terluka karena 2 pukulan itu lebih mengejutkan daripada melukai mereka. Ledakan instan dalam pertandingan 1 lawan 2. Ini hanya, sejak kapan dia begitu kuat? Mereka memiliki pengalaman yang sama sebelumnya ketika mereka bertarung melawan Dragon King Long Yue dari Monster Academy. Long Yue pernah menundukkan mereka dengan kekuatan yang sangat kuat,
tapi dia 2 tingkat di atas mereka pada saat itu. Di sisi lain, Tang Wulin hanya seorang master jiwa 5 cincin saat ini. Basis kultivasinya tidak sekuat milik mereka, tetapi kekuatan pemaksaan yang menakutkan itu terasa seperti gunung yang menekan mereka. Pada saat ini, Xie Xie dan Yue Zhengyu menyadari bahwa mereka tidak setara dengan Tang Wulin lagi. Suara mendalam Tang Wulin terdengar bersamaan. Xie Xie dan Yue Zhengyu sudah mengenakan armor perang mereka saat ini. Setelah napas mereka menjadi normal, mereka berdua melompat berdiri bersamaan. Mereka adalah Shrek Seven Monsters. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak kompetitif? Xie Xie melompat ke udara ketika tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Bayangan naga emas segera muncul dari tubuhnya disertai dengan raungan naga. Cincin jiwa kelimanya bersinar terang saat dia melepaskan keterampilan jiwa kelimanya, naga ilusi cahaya. Seekor naga ilusi muncul samar-samar dalam bayangan Light Illusion Dragon. Itu adalah Shadow Illusion Dragon. Xie Xie menggunakan kemampuan terkuatnya, transformasi naga kembar yang telah ia pelajari sebelumnya. Yue Zhengyu menunjuk Saint Sword ke langit saat dia berteriak dengan dingin. Semburan niat mengamuk keluar dari tubuhnya secara instan sementara bayangan malaikat di belakangnya membesar secara bersamaan. Malaikat kecil arwah rohnya muncul di atas bahunya sementara aliran cahaya emas menyilaukan melesat ke udara menerangi seluruh arena persidangan. Sinar keemasan yang luar biasa tercermin dari langit di atas. Pilar cahaya besar dengan diameter lebih dari 3 meter melahap transformasi kembar naga Xie Xie dalam sepersekian detik. Mengaum, tindakan agung dan kuat dari transformasi naga kembar yang dilakukan di sepanjang cahaya suci yang dipancarkan dari kemarahan malaikat agung sambil ditemani oleh auman naga gagah berani memutar seluruh arena percobaan. 2 master armor pertempuran satu kata yang hebat meluncurkan keterampilan jiwa kelas atas mereka secara bersamaan. Mereka menggunakan Arcangel Surat untuk memperkuat transformasi kembar naga sedemikian rupa sehingga menjadi sangat kuat bahkan seorang master armor tempur 2 kata pun bisa menolaknya. Namun, Tang Wulin tetap berdiri di tempat yang sama tanpa bergeming, hanya saja tatapannya menjadi lebih serius. Dia menarik napas dalam-dalam saat seluruh orangnya tampak membengkak dengan irama napasnya. Vortex kekuatan jiwa di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi sementara pusaran esensi darah di dadanya berputar terbalik. Lapisan cahaya putih keemasan menyelubungi seluruh tubuhnya sementara sisik naga emas muncul di kulitnya secara alami. 4 lingkaran cahaya emas mengelilingi tubuhnya. Mengaum, esensi darah bisa terlihat melonjak di tubuh Tang Wulin ketika dia mengeluarkan Golden Dragon Roar. Tubuhnya kabur seketika dan berubah menjadi kepala naga emas besar-besaran dengan aura tirani yang paling tinggi muncul dari tubuhnya. Sepertinya dia benar-benar berubah menjadi Raja Naga Emas tepat pada saat ini. Transformasi kembar naga Xie Xie segera kabur ketika roar naga emas terdengar. Itu akan hancur meskipun ditingkatkan dengan kemarahan malaikat agung. Sementara itu, Tang Wulin mengungkapkan dirinya sekali lagi. Tangannya berputar sekali di sisi tubuhnya sebelum mendorong ke depan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah naga emas melambung ke surga. Kepala naga besar yang kabur itu mengembun sekali lagi dan menjelma menjadi naga raksasa emas sepanjang 30 meter yang melesat maju dan menabrak ganas transformasi kembar. Raungan naga yang gagah terdengar sementara raungan naga sedih lainnya bergema di seluruh arena uji coba. Kelompok orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan memiliki perubahan ekspresi. Saat itu, beberapa sosok muncul diam-diam di sisi arena persidangan, termasuk Scarlet Dragon Dou Luo Zuo Si dan The Blazing Dragon Dou Luo Feng Wuyu. Feng Wuyu menyatakan keterkejutannya saat menyaksikan Golden Dragon Tang Wulan menuju surga. Apakah ini Scarlet Dragonmu melayang ke surga? Meskipun syok terlihat jelas di mata Zuo Si, dia membusungkan dadanya dan segera menjawab, apakah kamu terkesan? Feng Wuyu menoleh ke samping dan melirik Zuo Si ketika dia menyadari bahwa Zuo Si tampak berbeda. Terkesan sebagai asteris. Itu bukan kamu, tetapi tampaknya membaik. Aku tidak percaya kamu tidak bisa merasakan garis keturunanmu gemetar. 2 judul Dou Luo yang hebat sedang bergidik agak intens saat ini karena Golden Dragon Roar Tang Wulin dan Golden Dragon melambung ke surga. Itu adalah ketakutan dari tulang seseorang. Tang Wulin muncul mengerikan dan tinggi di arena persidangan bahkan untuk mereka. Sementara itu, Tang Wulin tiba-tiba menghilang. Seluruh orangnya berubah menjadi naga emas raksasa di udara sekali lagi. Dia terbang dan tiba di tempat tabrakan dalam sekejap. Segera setelah itu,
Lengan kanannya menjulur dan melambai di udara. Cakar naga emas membengkak di sayap dan berubah menjadi cakar naga raksasa dengan diameter lebih dari 5 meter. Bilah cahaya dust gold menonjol dari cakar naga dan menamparkan dengan tiba-tiba. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah hitam seperti lubang hitam pada saat itu ketika cakar itu membentur ke depan. Sebuah kekuatan penarik yang menakutkan meledak dari lubang hitam sementara kedua sosok itu muncul dari inti ledakan dan diselubungi oleh cakar. Itu adalah Golden Dragon Fleece dan Golden Dragon Nirvana Claw dari Nine Moves milik Divine Dragon. Ledakan, kedua sosok itu diledakkan secara bersamaan. Kali ini mereka tidak terbang di arah yang sama tetapi di arah yang berlawanan. Yue Zhengyu berada dalam keadaan yang sedikit lebih baik karena sayapnya yang berbulu melengkung ke dalam, membungkusnya, tetapi bulunya jatuh ketika dia terbang ke belakang. Bab 870, apakah dia sudah begitu kuat? Di sisi lain, Xie tampak ketakutan. Dua luka besar membentang dari bahu kanan ke pinggul kirinya. Armor perang benar-benar terputus. Meskipun armor pertempuran sedang memperbaiki dirinya sendiri dengan cepat dengan mengandalkan paduan roh kelas tertinggi, Xie telah kehilangan kapasitas bertarungnya. Dia berbaring di tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Tang Wulin turun dari langit dan mendarat di tanah. Sebuah dengungan terdengar menentang kesunyian dari seluruh adegan. Yuanen Yehui berjalan ke sisi Xie dengan cepat dan mengangkatnya dari tanah sambil memeriksa kondisi tubuhnya. Pada saat berikutnya, kejutan di matanya tumbuh ketika dia mengangkat kepalanya. Xie tampak dalam kondisi yang buruk, tetapi dia sebenarnya tidak menderita cedera apapun. Armor tempurnya jelas-jelas terputus dan memperlihatkan tubuhnya di dalam. Namun, pakaiannya bahkan tidak robek, hanya saja garis keturunan dan kekuatan jiwanya disegel. Serangan Tang Wulin sebelumnya sangat kuat, namun ia mampu mengendalikan kekuatannya dengan ketepatan seperti itu. Itu luar biasa, tidak ada yang akan menganggap bahwa pukulannya tidak melukai Xie. Faktanya, tubuh Xie akan sudah terpotong-potong seandainya dia mencurahkan seluruh upayanya untuk menyerang Xie. Yue Zhengyu mendarat di tanah. Dia juga tidak enak badan dengan 3 luka besar pada armor tempurnya yang rusak. Kondisinya sedikit lebih baik daripada Xie. Armor tempurnya terampil dalam pertahanan, jadi itu tidak sepenuhnya hancur. Dia terkejut saat mendarat ke tanah. Sebelumnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya membeku saat dihadapkan oleh cakar menamparkan Tang Wulin. Dia hampir tidak bisa mengelak sehingga dia bertahan dari kekuatan. Pedang Shen-nya benar-benar tidak berdaya karena segera dihancurkan di bawah cakar naga emas Tang Wulin yang menakutkan. Pada saat berikutnya, dia dibuang oleh ledakan itu. Dia takut dia akan berakhir seperti Xie jika bukan karena pertahanan penuh kekuatannya. Selain itu, ia merasa bahwa Tang Wulin tidak mengerahkan semua kekuatannya di cakarnya. Lebih penting lagi, Tang Wulin bahkan tidak mengenakan armor tempurnya. Ini hanya, sejak kapan dia menjadi begitu kuat? Sisa dari Shrek Seven Monsters merasa bahwa Tang Wulin berada dalam kategori yang sama sekali berbeda saat ini. Itu baru 1 tahun dan dia hampir terlahir kembali. Dia bahkan lebih seperti naga yang melonjak hingga 9 langit ketika dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Bahkan Yue Zhengyu yang telah maju ke Soul Kaisar 6 Cincin bahkan tidak memiliki kesempatan dengan Tang Wulin. Yue Zhengyu menyadari bahwa mungkin dia akan mendapat kesempatan jika saja dia menggunakan keterampilan khusus pengorbanannya. Namun, dia pikir itu tidak layak untuk mengambil risiko. Perbedaannya terlalu banyak, bukan? Yuanen Yehui menepuk dan menggosok tubuh Xie beberapa kali sebelum Xie bangun. Tubuhnya bergetar terus-menerus selama 10 detik sebelum dia kembali normal. "Ada apa denganmu?" tanya Yuanen Yehui dengan bingung. Xie berbicara dengan senyum pahit, "Garis keturunanku membatu. Kakak Golden Dragon Roar kakak lelaki sebelumnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Garis darahku segera ditundukkan membuat seluruh tubuhku lemas seolah-olah aku dipenuhi dengan timah. Bagaimana aku bisa bertarung lagi? Kapan kakak menjadi begitu kuat?" Petik 2. Pada saat ini, Tang Wulin yang turun dari langit sebelumnya tampak seperti orang yang berubah. Sosoknya tidak lagi ramping dan tinggi tetapi besar. Dia muncul seperti ketika mereka berhadapan dengan Raja Naga Gunung Long Yue sebelumnya. Namun, dalam hal ini, Long Yue tidak memiliki kecerdasan Tang Wulin. Long Yue hanya bisa dibandingkan dengan Tang Wulin saat ini ketika dia bertindak liar. Tang Wulin telah benar-benar berubah seperti naga yang bersembunyi di perairan yang dalam yang menjulang hingga ke langit.
Tang Wulin memandang tangannya dan menyadari kendali kekuatannya di setiap bagian tubuhnya yang terkoordinasi dengan begitu lancar dengan kekuatan spiritualnya sehingga ia bisa merasakan dan mendeteksi lawan-lawannya. Benar-benar terasa luar biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa menembus segel ke-9 Raja Naga Emas menyempurnakan kekuatan esensi darahnya, teknik sekte tubuh yang memungkinkannya untuk mengendalikan tubuhnya dan roh memainkan peran penting juga. Sama seperti apa yang Muye sebutkan, itu sama sekali tidak berguna bahkan jika dia memiliki tubuh yang penuh kekuatan yang tidak bisa dia manfaatkan sepenuhnya. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah menguasai kemampuan untuk mengendalikan pemanfaatan kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darah. Dua vortisitas di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi untuk saling melengkapi sehingga konsumsi energinya akan segera terisi kembali. Aku akan mencoba. Ye Xinglan sudah tiba di depan Tang Wulin dalam sekejap. Tidak hanya dia tidak menunjukkan rasa takut saat dia berhadapan dengan Tang Wulin, dia bersemangat untuk melawannya. Inilah karakternya, gadis yang maju ke depan dalam menghadapi kesulitan tidak peduli apa. Jalannya yang ditakdirkan adalah untuk terus-menerus menghadapi kekuatan dan mencapai terobosan dengan menantang batas-batasnya berulang-ulang. Baiklah, Yuanen akan bergabung juga. Tang Wulin melambaikan tangannya pada Yuanen Yehui pada saat yang sama. Tidak ada keraguan bahwa Yuanen Yehui dan Ye Xinglan lebih kuat dari Xie Xie dan Yue Zhengyu. Yuanen Yehui berdiri dan berjalan dengan langkah besar ke sisi Ye Xinglan. Su Lizi terkejut menemukan bahwa Ye Xinglan tidak keberatan sama sekali. Dia bisa tahu dari ini bahwa dia tahu dia bukan lawan yang layak Tang Wulin saat ini. Su Xiaoyan menjilat bibir merahnya saat dia berjalan ke sisi Yue Zhengyu. Dia mengumumkan, mulailah. Ye Xinglan mengambil langkah ke samping, lalu dia berdiri di sana tanpa bergerak. Pencahayaan yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba redup sedikit. Rasanya seolah-olah semua cahaya telah diserap oleh tubuhnya. Pedang tajam meledak dari tubuhnya yang menyebabkan perisai pelindung di sekitar arena uji coba beriak. Namun, sensasi itu hanya berlangsung selama beberapa saat singkat. Itu tidak mengganggu siapapun tetapi itu membuat kehadiran pedang itu terasa lebih menakutkan. Ye Xinglan menutup matanya. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi dia berdiri di sana seolah sedang bermeditasi. Ekspresi Tang Wulin jauh lebih serius dari sebelumnya. Yuanen Yehui maju selangkah dan memposisikan dirinya di depan Ye Xinglan. Sosoknya melebar secara eksponensial untuk mengungkapkan jiwa bela diri Titan Giant Ape-nya. Dia mengangkat tangannya dari sisi tubuhnya saat sepasang palu raksasa muncul dari udara yang tipis. Palu raksasa dibuat oleh Tang Wulin untuk punggungnya pada awalnya. Palu-palu itu pernah rusak ketika mereka melawan tuan-tuan roh jahat tetapi Yuanen Yehui menemukan pandai besi lain untuk membantunya memperbaikinya. Palu berat yang seharusnya digunakan untuk Mesya tampak tanpa beban di tangannya. Tatapan Yuanen Yehui membeku sesaat ketika potongan-potongan baju perang terbalik dengan cepat dan menutupi seluruh tubuhnya. Dia tampak agung tetapi mengesankan pada saat yang sama. Tang Wulin melancarkan serangan atas inisiatifnya sendiri. Dia menyentuh ujung kakinya di tanah sekali dan mengirim seluruh orangnya berlari maju seperti bola meriam. Saat ia melaju dengan kecepatan tinggi, lengan kanannya ditarik ke belakang. Tinjunya mengepal saat ia bergerak di udara mengumpulkan kekuatan yang semakin meningkat. Yuanen Yehui mengambil langkah maju saat dia maju dengan cara yang sama. Dia mengayunkan palu ganda dengan keras karena dia tidak akan berbelas kasihan karena dia memahami kekuatan Tang Wulin dengan sangat baik sekarang. Boom, keduanya bertabrakan. Bahkan dengan sepasang palu berat dan penguatan armor tempurnya, Yuanen Yehui masih diledakkan oleh pukulan Tang Wulin. Dia menghantam ke perisai pelindung jauh seperti Xie Xie dan Yue Zhengyu sebelumnya. Tubuh Tang Wulin membeku sejenak di udara sebelum shadow naga emas di belakang punggungnya muncul sekali lagi. Lalat naga emas memberinya akselerasi ganda di udara saat ia menerkam Ye Xinglan. Pada saat ini, Ye Xinglan bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan meraih di belakang kepalanya. Pedang Stargot muncul tiba-tiba dengan refleksi mengilap. Cahaya di daerah sekitarnya diserap pada saat itu. Orang hanya bisa melihat aliran cahaya bintang yang mempesona muncul dalam sekejap di dalam ruang gelap gulita. Dentang, Tang Wulin turun dari langit dan diblokir oleh pedang Ye Xinglan. Dia adalah orang pertama yang berhasil memblokir serangan Tang Wulin selama pertarungan persidangan hari ini. Pada saat yang sama, armor tempurnya yang menempel di tubuhnya bergetar hebat. Sementara itu, pantulan pedangnya yang menyilaukan telah menyelimuti tubuh Tang Wulin. Tang Wulin menyilangkan tangannya.
Dia berjalan dengan Ghost Shadow Bingung Track sehingga kecepatannya luar biasa cepat. Gerakannya tampak ilusi dan mengilap disertai dengan serangkaian bayangan yang tersisa. Pedang Dewa Bintang Ye Xinglan meskipun dengan cepat merindukannya dan tidak bisa mengunci posisinya. Yuanen Yehui melambung ke udara jauh ketika dua bola dari meriam udara meledak ke arah Tang Wulin untuk mencegahnya bergerak. Secara bersamaan, dia menyelesaikan transformasi Titan Iblisnya. Dia memegang palu ganda di tangannya saat dia turun dari langit dan mendarat di belakang Tang Wulin untuk bergabung dengan Ye Xinglan untuk menyerangnya dari depan dan belakang. Su Xiaoyan berdiri di sebelah Yue Zhengyu ketika dia berbicara dengan lembut, lihatlah mereka. Sister Xinglan dan Yuanen tidak selemah kalian berdua. Yue Zhengyu memutar matanya. Bukannya kita lemah tapi itu kesalahan Xie. Dia ketakutan oleh raungan naga kakak laki-laki sehingga dia bahkan tidak bisa bertarung lagi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa dikalahkan begitu parah? Aku bahkan tidak berhasil menggunakan milikku keterampilan jiwa keenam. Selain itu, aku bisa bertarung terus. Petik 2.